Xiao Chen telah mengolah Lunar True Flame-nya dengan menggunakan Lunar True Flame tanpa Origin Flame untuk menelan api terkait yin lainnya. Itu jauh dari sebanding dengan Lunar True Flame yang sebenarnya. Namun, setelah menelan api yin ekstrim dan api netherworld, api asalnya sudah seukuran kepalan tangan bayi. Tidak peduli apa, kekuatannya akan berperingkat jauh lebih tinggi daripada api tulang dunia bawah gelap ini. Jadi, tentu saja bukan masalah bagi Lunar True Flame untuk menyerap seuntai api tulang dunia bawah gelap. Kamu benar-benar memiliki banyak hal baik padamu. Secara kebetulan, saya perlu meningkatkan Lunar True Flame saya. Saksikan saat aku mengekstrak api asal Dark Underworld Bone Flame milikmu nanti. Sambil tersenyum tipis, Xiao Chen menggerakkan lengannya seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah Trisula yang mendekat. Saat dia melakukannya, dia menggunakan dewa turun dari Myriad Heaven Divine Fist. Dia dengan cepat mengumpulkan intisari, energi sihir, dan vital ki-nya, meledak 10 kali lipat lebih kuat. Terdengar suara, bang, yang keras. Xiao Chen memaksa mundur inkarnasi tulang putih yang luar biasa, ganas, cepat, dan perkasa, membuatnya jatuh di udara, jatuh ke laut. Apakah kamu tidak ingin melihat pedangku? Saya akan menunjukkan kepada Anda apa pedang saya. Petik 2. Xiao Chen mendengus dan mengeksekusi langkah naga guntur. Kemudian dia mengejar Long Fei yang jatuh dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Dia memancarkan cahaya terang, dan itu seperti pedang tajam tanpa cacat yang terhunus seketika. Dengan telapak tanganku sebagai pedangku, kakiku sebagai pedangku, pergelangan tanganku sebagai pedangku, rambutku sebagai pedangku, tubuhku sebagai pedangku, aku adalah pedangku dan pedang adalah aku. Pedang ini disebut flawless. Dao ini sempurna dan tanpa cacat. Xiao Chen menutup jarak ke Long Fei dalam sekejap dan memamerkan pedang daunnya yang sempurna. Lampu tinju yang tajam adalah bilah pedang, kakinya yang tak tertandingi adalah bilah pedang, ribuan helai rambutnya semuanya adalah bilah pedang. Dengan semua yang dilihat mata Long Fei, semua yang didengar telinganya, dan semua yang dirasakan tubuhnya, bagi Long Fei tampaknya ribuan pedang menyerangnya terus-menerus dari berbagai sudut. Sulit untuk dibayangkan dan tidak mungkin untuk mengetahui lintasan pedang. Ini adalah lautan pedang, dunia pedang, domain pedang. Adegan seperti itu mengingatkan kata-kata ini untuk beberapa lelaki tua di langit. Dalam adegan di bawah, selain dari bilah pedang yang tak terbatas, hanya inkarnasi tulang putih Long Fei yang tersisa, melakukan yang terbaik untuk bertarung dengan pedang. Domain Sabre, domain seorang Bladesman. Setelah digunakan, area tersebut akan dipenuhi dengan bilah pedang yang mampu menghancurkan segalanya. Begitu musuh terperangkap, tidak peduli seberapa kuat dia, setelah menderita ribuan serangan pedang, dia pasti akan mati, seru Feng Xingsheng, seorang ahli pedang jenius tingkat 1, terlepas dari dirinya sendiri. Domain Sabre adalah kemampuan domain yang bisa dijalankan oleh Raja Pedang era kuno yang legendaris. Itu membutuhkan bakat mutlak untuk pedang sebelum seseorang bisa memahaminya. Sampai saat ini, ada banyak kaisar pedang yang terkenal, tetapi hampir tidak ada dari mereka yang dapat mengeksekusi domain pedang, meskipun beberapa ahli dapat mengeksekusi domain pedang. Mungkinkah ini benar-benar domain Sabre? Setelah beberapa saat, Feng Xingsheng, yang memiliki ekspresi muram, menghela nafas lega. Dia berkata, itu bagus. Ini bukan domain pedang. Dia hanya menggunakan tubuhnya sebagai pedang, mengubah semua miliknya, semua yang dia sentuh menjadi pedang. Meskipun sangat mirip dengan domain Sabre yang legendaris, masih ada perbedaan kualitatif. Namun, Bai Wuxue malah menghela nafas. Dia membalas, Feng Xingsheng, kamu terlalu cepat bersantai. Meskipun ini bukan domain Sabre, ini jelas memiliki bentuk domain Sabre yang tidak jelas. Dengan bakat orang ini, dia pasti akan mendapatkan sedikit pemahaman tentang hal itu. Jangan terlalu kaget jika Anda melihatnya benar-benar mengeksekusi domain Sabre di masa depan. Petik 2. Feng Xingsheng tiba-tiba menunjukkan ekspresi pencerahan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Haha, sepertinya aku hanya membohongi diriku sendiri dan orang lain. Namun, saudara Bai berhasil melihatnya. Meski begitu, Anda mungkin akan kehilangan taruhan Anda dengan Xiao Chen. Petik 2. Ekspresi rumit muncul di wajah Bai Wuxue. Namun, dia santai setelah beberapa saat dan berkata, dendam di antara kita harus diselesaikan pada suatu saat. Setelah kehilangan waktu ini, saya akan dapat mengistirahatkan obsesi di hati saya. Itu mungkin bukan hal yang buruk untukku. Ada banyak orang yang lebih kuat dariku di dunia ini. 3 keturunan suci lebih kuat dariku, Anjangsi lebih kuat dariku, jenius ras kuno yang baru muncul lebih kuat dariku. Mengapa ada kebutuhan untuk merenungkan Xiao Chen menjadi lebih kuat dariku? Hanya diriku sendiri yang memikirkannya, keengganan hatiku yang kompetitif untuk mengakui kekalahan. Saudara Feng, tolong bantu saya dengan sesuatu. Feng Xingsheng merasa aneh ketika dia berkata, tolong, beritahu saya apa itu.
Suara mendesing. Sepotong batu giok terbang menuju Feng Xingsheng. Dia mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Bai Wuxue berkata, potongan batu giok ini berisi warisan balap salju yang diinginkan Xiao Chen. Tolong berikan padanya untukku. Petik 2. Saat Feng Xingsheng memegang potongan batu giok, dia berkata, pertarungan belum berakhir. Saudara Bai, mengapa kamu pergi sebelum selesai? Saya sudah berusia 30 tahun. Saya menjadi terkenal di usia muda. Sepanjang jalan, dengan semua perkelahian saya dan semua yang saya lihat, bukan karena saya melihat terlalu sedikit tetapi saya melihat terlalu banyak. Namun, saya gagal mencernanya. Saya memasuki kultivasi tertutup. Jika saya tidak bisa menerobos ini, saya tidak akan keluar. Kami hanya akan menganggapnya sebagai saya tidak ada di dunia ini. Jika demikian, zaman jenius terkutuk ini tidak ada hubungannya denganku, Bai Wuxue. Kepingan salju melayang turun dari langit. Ketika mereka mendarat di permukaan laut, mereka menciptakan jalur es. Bai Wuxue berjalan di jalan ini dan pergi. Memang, seperti yang dia katakan, Feng Xingsheng tidak akan mendengar berita apapun tentang dia untuk waktu yang sangat lama. Saat ini, perhatian semua orang terfokus pada pertempuran mengejutkan Xiao Chen dan Long Fei. Tidak banyak yang memperhatikan kepingan salju yang turun atau Bai Wuxue pergi. Dikelilingi oleh cahaya pedang, Long Fei tidak muncul. Adegan inkarnasi tulang putih juga tidak pecah, yang diharapkan oleh orang banyak. Sebaliknya, inkarnasi mewujudkan ribuan senjata yang memancarkan aura kehancuran, tidak mau mengakui kekalahan. Taruhan melawan Xiao Chen ini adalah pertempuran gesekan, siapapun yang kelelahan lebih dulu akan menjadi pecundang. Tulang putih 1000 tanganku berasal dari teknik rahasia Buddhis yang misterius. Inkarnasi tulang putih itu seperti inkarnasi Buddha 1000 tangan. Saya memiliki energi yang tidak terbatas. Anda mengubah tubuh Anda menjadi pedang, mewujudkan pedang Dao sempurna untuk melemahkan saya. Namun, Anda akan kecewa. Petik 2. Inkarnasi tulang putih tampak sangat bermartabat pada saat ini. Long Fei tidak lagi peduli dengan luka di tubuhnya yang disebabkan oleh pedang. Dia melambaikan ribuan tangan begitu cepat sehingga tidak terlihat. Sekarang, dia bentrok dengan liar melawan Xiao Chen, yang telah mengubah dirinya menjadi pedang-pedang tanpa batas. Ruang lingkup pertempuran keduanya menjadi semakin luas. Air di bawah terbelah, dan sebuah celah muncul di lautan luas yang tidak akan terisi. Ketika Long Fei menggunakan inkarnasi tulang putih 1000 lengannya, dia segera merebut kembali keuntungan yang diperoleh Xiao Chen, menciptakan pemandangan saat ini. Pertempuran berlanjut. Sepertinya waktu membeku selamanya. Dengan bulan yang cerah menyinari langit dan cahayanya tidak meredup, bagaimana mungkin malam bisa berlalu? Karena bulan yang cerah tidak pergi, rasa waktu para penonton menjadi kabur. Mereka tidak tahu berapa lama keduanya telah bertarung. Suatu malam, 1 hari, atau mungkin lebih. Xiao Chen sudah melupakan tujuan awal pertempuran ini. Dia hanya merasa sangat riang. Banyak informasi dan inspirasi untuk pedang Flawless Dao muncul di benaknya. Saat dia mendapatkan pemahaman lebih lanjut, dia tiba-tiba teringat teknik pedang 4 musim yang pernah dia latih. Siklus musim dari teknik pedang 4 musim, jika dia bisa mengeksekusinya dengan pedang Dao sempurna, dia pasti akan mampu melemahkan inkarnasi tulang putih berlengan 1000 ini dengan energi yang tak ada habisnya. Saat Xiao Chen memikirkannya, dia segera mencoba mengeksekusinya. Dia menggunakan pedang Flawless Dao untuk mengeksekusi musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin secara bersamaan. 4 adegan berbeda muncul di sekitar inkarnasi tulang putih 1000 lengan pada saat yang bersamaan. Di satu sisi ada angin musim semi yang sejuk dengan bunga persik yang bermekaran, di sisi lain terik matahari membakar tanah, pada sepertiga adalah angin musim gugur yang sepi meniup daun dari cabang, dan yang terakhir dipenuhi salju putih, membekukan air sejauh 500 km. Di setiap sisi ada pedang. Dibandingkan dengan bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya dari sebelumnya, sekarang hanya ada 4 pedang. Pedang ini disebut musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Flawless Four Seasons, bersepeda tanpa henti. Bagus, bagus, bagus. Xiao Chen berkata, baik, di dalam hatinya 3 kali. Ini adalah teknik pedang 4 musim yang dia ciptakan sendiri, 4 musim sempurna. Teknik sabre ini secara tak terduga sangat cocok dengan Dao Saber Flawless miliknya. Dia berhasil mengeksekusinya dengan sempurna dalam sekejap. Ekspresi Long Fei perlahan berubah frustrasi. Dia menemukan bahwa 4 musim ini berputar tanpa henti. Langkah itu tampaknya beresonansi dengan siklus Dao besar secara samar. Tanpa diduga, tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Sial, tulang putih 1000 tangan, meledak. Melihat bahwa dia perlahan-lahan ditekan, Long Fei meneriakkan perintah ini dengan ganas. Inkarnasi tulang putih membengkak tanpa henti. Setelah itu, meledak sebelum Xiao Chen bisa bereaksi. Tanpa diduga, Long Fei memilih untuk meledakkan inkarnasinya.
Ini adalah langkah putus asa yang akan menyebabkan kerusakan besar pada musuh dengan mengorbankan melukai diri sendiri. Bang! Tulang putih hancur dan meledak, aura kehancuran segera mencapai puncaknya. Bunga persik berjatuhan, terik matahari padam, angin musim gugur berhenti, dan salju putih mencair. Aura ini langsung memporak-porandakan Flawless Four Seasons ini. Tubuh Long Fei penuh dengan luka. Dia berdarah dari semua lubang wajahnya, terlihat sangat mengerikan. Dia tidak lagi memiliki penampilan dan keanggunan seorang sarjana. Xiao Chen berada dalam kondisi yang sama menyedihkannya, dagingnya terkoyak. Long Fei tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, saya hanya perlu memberi makan inkarnasi tulang putih saya selama sebulan sebelum patung Buddha 1000 tangan, dan itu akan dapat pulih. Sejak awal, saya tidak terkalahkan. Bahkan jika saya kekurangan energi, Anda seperti lampu di ujung sumbu Anda. Anda tidak dapat melakukan apapun kepada saya. Pada akhirnya, ini seri. Xiao Chen mencoba menyeka darah di sudut bibirnya. Namun, dia menemukan bahwa darah terus mengalir tanpa jeda. Jantung dan paru-parunya robek. Tanpa masa istirahat, dia tidak akan bisa pulih. Ledakan inkarnasi tulang putih itu sangat mengerikan. Selanjutnya, dengan kehendak kehancuran dari Trisula, itu mencapai kerusakan puncak. Terjebak di tengah ledakan, dia memang terluka parah. Dia tidak menyangka Long Fei menggunakan gerakan kejam seperti itu. Namun, Long Fei ini terlalu naif jika dia berpikir bahwa ini akan berakhir imbang. Xiao Chen tersenyum dan berkata, angkat kepalamu dan lihat langit ini. Apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang itu? Petik 2. Ekspresi Long Fei berubah saat dia melihat ke atas. Dia hanya melihat bulan yang cerah di langit, sempurna dan tanpa cacat. Itu bahkan lebih indah daripada bulan purnama yang pernah dilihatnya sebelumnya. Itu tidak benar. Meskipun saya tidak terlalu memperhatikan, saya pasti melawannya setidaknya sepanjang malam. Mengapa langit belum cerah? Apakah kamu merasa aneh bahwa langit belum cerah? Akan kubiarkan bulan terang yang kusiapkan untukmu menunjukkan padamu. Saya dapat menyebabkan malam berlalu dengan flip tangan saya dan mencegah matahari terbit dengan gelombang. Xiao Chen menunjuk, dan cahaya bulan tak terbatas berkumpul di ujung jarinya. Itu berubah menjadi cahaya pedang yang sempurna dan melesat keluar. Long Fei ingin menghindar tetapi menemukan bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bulan cerah sempurna, seluruh dunia dipenuhi cahaya bulan, di mana Anda bisa bersembunyi. Kakak, cahaya pedang langsung memotong Long Fei menjadi dua. Kekuatan hidupnya mulai berkurang dengan cepat. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan meraih Trisula Long Fei. Bulan sudah terlalu lama terbit. Saat para pembudidaya di sekitar menyaksikan bulan yang cerah memudar, banyak yang tidak bisa terbiasa dengannya. Mereka berpikir bahwa Xiao Chen telah benar-benar mengeringkan bulan dari sinar bulan dan membuatnya pecah. Mereka bahkan menyesalinya. Namun, begitu bulan yang cerah memudar dan semua orang melihat ke atas, mereka melihat bahwa sebenarnya ada bulan purnama lagi. Mereka semua mengira sedang bermimpi. Namun, setelah beberapa saat, mereka mengerti bahwa ini adalah bulan yang sebenarnya. Pertempuran Xiao Chen dengan Long Fei telah berlangsung dari malam ke hari dan kembali ke malam lagi. Bab 891, Klon Kehendak Penguasa Tulang Putih. Pertempuran ini benar-benar nyata. Jika bukan karena setengah tubuh yang menarik dari keturunan penguasa tulang putih, Long Fei, beberapa bahkan akan menganggapnya sebagai mimpi. Xiao Chen menyeret tubuhnya yang lemah, mengambil keuntungan dari kesempatan dari kekuatan hidup Long Fei yang semakin berkurang untuk mengirimkan sense spiritualnya ke dalam Trisula, menghapus tanda spiritual Long Fei, dan memasang tanda spiritualnya sendiri di atasnya. Pikiran Xiao Chen terasa sangat lelah. Bulan terang yang menggantung tinggi di langit telah mengumpulkan sejumlah besar energi. Namun, energi sihir di lautan kesadarannya hampir sepenuhnya terkuras. Dia menahan pusing dan dengan cepat menempatkan jejaknya sendiri di Trisula. Saat tanda spiritual Long Fei melolong dalam ketidakpuasan, tanda spiritual Xiao Chen terbentuk dan menimpanya. Tanpa berkata apa-apa, Xiao Chen mengumpulkan Trisula ke dalam lautan kesadarannya, bergerak sejauh yang dia bisa. Biasanya, sekte besar di belakang para jenius yang luar biasa akan memberikan kejeniusan mereka sebuah tiruan dari Kaisar Bela Diri. Meskipun itu hanya item sekali pakai, Xiao Chen tidak bisa memastikan apakah Long Fei sudah menggunakannya atau belum. Long Fei dipotong menjadi dua. Kekuatan hidupnya sudah sangat lemah. Namun, karena dia adalah seorang martial sage dan juga seorang praktisi teknik rahasia, selama otaknya masih utuh, dia tidak akan mati. Jika Kaisar Bela Diri berdaulat datang untuk menyelamatkannya, dia mungkin masih bertahan. Kakak, Xiao Chen baru saja mulai mundur ketika jarum tulang menembus bayangan yang ditinggalkannya. Bayangannya tidak hilang. Pada pemeriksaan yang cermat, jarum tulang ini, yang tidak terlihat sangat tajam, sebenarnya menyematkan bayangan Xiao Chen ke angkasa, benar-benar menembus ke dalam kehampaan.
Kamu berlari sangat cepat. Aku terlalu malu untuk mengambil langkah kedua melawan junior sepertimu. Tetapi Anda sebaiknya berperilaku sendiri. Petik 2. Sesosok cahaya keluar dari dahi Long Fei. Penampilannya tidak jelas, hanya suara yang kuat yang terdengar. Saat suara ini terdengar, semua orang, termasuk Xiao Chen, membungkuk, tidak mampu menahan tekanan petugas. Guyuran, air berceceran. Banyak pembudidaya, yang budidayanya terlalu lemah, tidak dapat menahan tekanan ini dan segera jatuh ke laut. Penguasa tulang putih Istana Dewa Mayat. Ini hanya klon wasiat, tapi terlalu kuat, terlalu kuat. Ini adalah kaisar bela diri yang berdaulat, seseorang yang kekuatannya di luar pemahaman kita. Kami tidak akan bisa melawan. Jika dia ingin membunuh kita, kita bahkan tidak akan bisa mengangkat satu jari pun. Klon wasiat White Bone Sovereign mengirimkan segumpal cahaya merah dan perlahan-lahan memperbaiki tubuh Long Fei. Kaisar bela diri yang berdaulat sudah mengolah tubuh yang tidak bisa mati. Penelitian mereka tentang rahasia tubuh fisik mencapai tingkat yang luar biasa. Tidak aneh melihat pemandangan ajaib seperti itu di tangan kaisar bela diri yang berdaulat. Namun, meskipun kaisar bela diri yang berdaulat menyelamatkan hidupnya, Long Fei membutuhkan istirahat setengah tahun untuk pemulihan penuh. Tentu saja, sementara Long Fei belum memperoleh pemahaman sebanyak yang dimiliki Xiao Chen dalam pertempuran ini, dia masih memperoleh banyak hal. Dia akan meningkat pesat setelah pemulihannya. Cahaya merah berubah menjadi kepompong yang membungkus Long Fei, dan klon White Bone Sovereign membawanya pergi. Klon wasiat berubah menjadi cahaya warna-warni dan terbang ke alam semesta, tidak peduli lagi tentang masalah ini. Huang Pufeng menghela nafas lega dan berteriak keras, dengan hormat mengirim penguasa tulang putih. Catatan TL, pengiriman dengan hormat, di Tiongkok kuno, ketika kaisar masih memerintah negara, ini sering dikatakan ketika kaisar pergi. Ini adalah salam perpisahan formal. Para pembudidaya Istana Dewa Bela Diri semua mengirim penguasa tulang putih dengan hormat juga. Tidak peduli apa, penguasa tulang putih berperilaku seperti seniornya. Dia tidak melampiaskan kemarahannya pada orang lain karena keadaan Long Fei yang menyedihkan. Dalam hal ini, taruhan antara Xiao Chen dan Long Fei, serta yang dengan Wei Hua, akan dihormati. Karakter utama ini jelas tidak berniat ikut campur dalam pertengkaran para junior ini. Sementara junior dari Kors Rache dan ras manusia bertarung sampai mati, eselon atas dari kedua belah pihak bahkan mungkin mengobrol dan menertawakan mereka. Mereka akan berbicara tentang pelatihan pengalaman apa yang harus dilakukan di langit berbintang atau berbagi pemahaman mereka tentang kultivasi. Mereka bergaul dengan sangat baik. Dengan 5 ras utama dari alam Kunlun ditambahkan bersama-sama, jumlah orang penuh sampai meledak. Ada lebih dari 10 miliar orang. Meskipun kaisar bela diri jarang terjadi, akan selalu ada beberapa kaisar bela diri baru setiap 200 tahun. Karena kaisar bela diri memiliki rentang hidup setidaknya 2000 tahun, sebenarnya ada beberapa kaisar bela diri di alam Kunlun. Yang benar-benar langka adalah kaisar bela diri yang berdaulat. Sampai sekarang, paling banyak hanya ada 20 kaisar bela diri berdaulat yang diketahui. Pada level ini, mereka biasanya tidak memiliki kebencian yang signifikan antara satu sama lain. Sebagian besar masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Wei Hua memiliki ekspresi cemberut saat dia berkata dengan nada kebencian, The Kors Rache menghormati janjinya. 3 hari kemudian, kami akan meninggalkan bintang sumber daya yang kami taklukkan. Ayo pergi. Mengikuti pembudidaya ras mayat adalah sekelompok besar mayat iblis. Wei Hua pergi dalam keadaan agak menyesal. Dalam perjalanan ke Dragonwood Star ini, mereka menderita kerugian ganda setelah mencoba menipu pihak lain. Mereka tidak hanya gagal mencapai target mereka, tetapi mereka bahkan kehilangan 2 bintang sumber daya yang telah mereka taklukkan. Kerugian mereka sangat besar. Gerbang langit berlumpur awalnya datang ke sini untuk mencoba mengambil keuntungan dari permusuhan. Mengingat situasi ini, sekte tidak bisa mendapatkan apa-apa, tidak akan ada yang bisa dilihat. Qi Wuxue memandang orang-orang Istana Dewa Bela Diri yang semuanya memiliki tatapan bermusuhan. Secara alami, gerbang langit berlumpur tidak akan bisa tetap di sini. Xiao Chen, aku, Qi Wuxue, sangat mengagumimu. Anda benar-benar layak mendapatkan status Anda sebagai keturunan Kaisar Azure. Ketika Anda punya waktu di masa depan, mampirlah ke gerbang langit berlumpur di domain mendalam. Aku, Qi Wuxue, pasti akan mengadakan perjamuan untuk menghormatimu. Setelah mengatakan itu, Qi Wuxue memimpin orang-orang gerbang langit berlumpurnya ke kapal perang kelas raja dan dengan cepat pergi. Mereka takut bahwa tanpa kepergian yang cepat, para pembudidaya Istana Dewa Bela Diri akan melampiaskan amarah mereka pada mereka. Pada saat itu, mereka tidak akan bisa pergi bahkan jika mereka mau. Tanda pisah. 3 hari kemudian, Istana Dewa Bela Diri berhasil mengambil kembali 2 bintang sumber daya. Berita tentang Xiao Chen memenangkan 2 pertempuran berturut-turut, mengalahkan penguasa tangan besi, penguasa api dunia bawah,
dan keturunan penguasa tulang putih juga mencapai eselon atas Istana Dewa Bela Diri. Menurut perjanjian itu, Xiao Chen memperoleh 1 juta jasa militer. Selanjutnya, dia mengeluarkan tahi lalat dan membunuh beberapa petapa bela diri ras mayat serta segala macam mayat iblis. Total jasa militernya melebihi 1,5 juta. Namun, Xiao Chen tidak menghadiri upacara pemberian jasa militer di kamp utama. Pertama, dia masih dalam pemulihan dari cederanya dan tidak bisa hadir. Kedua, Huang Pufeng hanya mengendalikan bintang sumber daya dan tidak memiliki wewenang untuk memberikan begitu banyak jasa militer. Meskipun demikian, Huang Pufeng mengunjungi Xiao Chen secara langsung setelah upacara dan secara simbolis memberinya 1 juta koin astral, beberapa emas bermotif hitam, rumput angin surgawi, berbagai spesialisasi lain dari bintang kayu naga, dan sebuah berita. 3 bulan dari sekarang, Istana Dewa Bela Diri akan mengadakan upacara akbar untuk menganugerahkanmu seorang raja di hadapan semua orang di bintang langit tertinggi. Pada saat itu, mereka akan memberikan sebidang tanah di domain Tianwu kepada Anda sebagai wilayah Anda. Tentu saja, ada hadiah lain, yang tidak lebih rendah. Petik 2. Setelah Xiao Chen mendengar semua itu, senyum muncul di wajahnya yang pucat. Dia tidak terlalu peduli dengan manfaat lainnya. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan wilayah kekuasaannya sendiri, dia akan mendapatkan banyak. Di masa depan, ketika dia membangun kembali gerbang naga, dia tidak perlu khawatir memiliki tanah untuk dijadikan fondasinya. Namun, Xiao Chen tidak tahu di mana tanah yang akan dia terima. Dia berharap tidak berada di lokasi yang terlalu terpencil. Di dalam domain Tianwu, ada beberapa daerah yang sepi. Pertama, tidak ada sumber daya. Kedua, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Semuanya harus dibangun dari awal. Melakukannya akan membutuhkan banyak energi dan usaha. Namun, ini tidak terlalu penting. Perhatian utamanya adalah tanah. Meskipun benua Kunlun sangat luas dan ada banyak bidang tanah terpencil, menemukan wilayah yang benar-benar tidak memiliki tuan hampir tidak mungkin. Banyak tanah seperti itu memiliki pemilik atas nama. Orang-orang ini adalah orang-orang yang seharusnya tidak tersinggung. Jika ada yang salah, akan ada banyak masalah. Xiao ini memiliki pertanyaan untuk Tuan Huangpu. Bolehkah saya tahu siapa Palace Lord of the Martial God Palace saat ini? Istana Dewa Bela Diri terdiri dari sekte-sekte utama dari domain Tianwu. Di antaranya, 3 tanah suci memimpin. Namun, Xiao Chen telah mendengar bahwa posisi Tuan Istana bukan milik salah satu dari 3 Tuan Suci saat ini. Huang Pufeng tersenyum dan menjawab, Tuan Istana tidak muncul secara resmi selama beberapa ribu tahun. Anda junior tidak akan tahu tentang itu, jadi itu normal. Tuan Istana saat ini adalah Kaisar Bela Diri yang berdaulat dari periode yang sama dengan Kaisar Azure, penguasa guntur senior dari Istana Petir dan Petir. Jadi ternyata itu masuk akal. Dengan orang seperti itu, ahli top dari manusia saat ini, dia bisa mengendalikan ketiga guru suci. Dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi penguasa istana dari Istana Dewa Bela Diri. Penguasa guntur berasal dari periode yang sama dengan Kaisar Azure dan telah hidup selama hampir 10.000 tahun. Kekuatannya tak terduga, dia adalah alasan mengapa manusia bisa menahan tekanan besar dari ras dewa. Karena penguasa guntur berasal dari periode yang sama dengan Kaisar Azure, Xiao Chen bertanya-tanya apakah dia berteman dengan Kaisar Azure. Jika ada hubungan seperti itu, ketika Xiao Chen dianugerahi seorang raja, dia seharusnya tidak perlu khawatir. Dia tidak perlu terlalu takut pada 3 guru suci. Jika dia punya waktu, dia harus mencoba bertanya secara diam-diam dengan Kaisar Langit Tertinggi dan melihat apakah dia bisa mendapatkan berita orang dalam. Setelah Huang Pufeng pergi, dahi Xiao Chen bersinar dengan cahaya terang, dan trisula muncul di tangan Xiao Chen. Sebuah binar muncul di matanya bersama dengan senyum di wajahnya. Dalam perjalanan ini, keuntungan terbesarnya adalah ruin Trident ini. Penyempurnaan tak terduga dari ruin Trone menjadi bentuk lain memberi Xiao Chen beberapa ide baru. Bisakah dia memperbaiki tahta pembantaian dan tahta kematian menjadi senjata? Jelas, jika itu adalah senjata, tahta akan mampu mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Ini sangat sederhana untuk dilihat. Dalam pertarungan, jika satu orang menggunakan singgasana dan yang lainnya menggunakan senjata, sudah jelas mana yang lebih kuat. Senjata adalah barang mematikan untuk membunuh, singgasana adalah benda yang mulia. Untuk mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dari kehendak, memang, senjata akan lebih praktis. Lebih jauh lagi, tahta hanyalah sebuah bentuk dan tidak mempengaruhi kehendak yang diwakilinya. Ketika Xiao Chen tiba di jalur pemikiran ini, dia sudah mendapatkan jawaban. Lebih baik baginya untuk memperbaiki tahta menjadi senjata. Namun, dia telah bersumpah untuk tidak pernah menggunakan pedang lain jika dia tidak bisa membawa Ao Jiao kembali. Selanjutnya, dia menggunakan tubuhnya sebagai pedang sekarang. Dia tidak lagi perlu menggunakan pedang yang sebenarnya.
Dia adalah pedangnya, jadi akan lebih baik baginya untuk memperbaiki takhta menjadi senjata lain. Xiao Chen berhenti memikirkan hal ini dan menyingkirkan ruin trident. Kemudian, dengan membalik tangannya, sebuah potongan batu giok muncul di telapak tangannya. Isi dari strip giok ini justru merupakan warisan dari Snow Rache yang dia minati. Snow Rache adalah salah satu ras kuno yang kuat. Mereka memiliki kendali luar biasa atas kekuatan es. Dia telah mendengar bahwa beberapa jenius dari ras kuno yang kuat telah muncul baru-baru ini dan bertanya-tanya apakah Snow Rache memilikinya. Xiao Chen mengirim sens spiritualnya ke strip batu giok. Kemudian dia menutup matanya dan dengan hati-hati membaca informasi itu. Informasi di dalamnya seluas laut. Itu berbicara tentang asal mula es dan salju, cara mengendalikan es dan salju, cara memahami es dan salju. Xiao Chen mengolah kehendak guntur dan tidak bisa membuang waktu untuk kehendak es dan salju. Dia hanya bisa menggunakan informasi di strip giok sebagai referensi dan inspirasi. Namun, pedang musim dingin dari 4 musim yang sempurna menyentuh dao es dan salju. Dia bisa langsung menggunakan pengetahuan ini untuk melengkapi saber musim dinginnya. Bab 893, Udara Seorang Grandmaster. Ini adalah janji dari Kaisar Langit Tertinggi. Setidaknya, di masa depan, jika tanah Xiao Chen mengalami masalah, dia bisa langsung memanfaatkan kekuatan Sekte Langit Tertinggi. Kesempatan seperti itu jarang terjadi. Karena Xiao Chen berada di aula, dia mengambil kesempatan ini untuk meminta nasihat tentang beberapa masalah yang dia temui dalam studi bela dirinya. Pada saat yang sama, dia juga mencoba bertanya tentang penguasa guntur. Namun, Kaisar Langit Tertinggi menjaga bibirnya tetap tertutup rapat dan tidak mengungkapkan banyak hal kepada Xiao Chen. Hanya setelah Xiao Chen pergi, ekspresi Kaisar Langit Tertinggi berubah sedikit. Dia bertanya, "Aogu, apa pendapatmu tentang Xiao Chen ini?" Aogu berpikir sejenak sebelum menjawab, di usia yang begitu muda, dia sudah mendapatkan aura Grandmaster. Kecuali kecelakaan, dia mungkin tumbuh ke tingkat Kaisar Azure. Kaisar Langit Tertinggi berbisik, penguasa guntur bergerak atas namanya. Ketika Aogu mendengar itu, ekspresinya membeku. Dia berseru, "Apakah itu benar? Penguasa guntur benar-benar bergerak." Petik 2. Penguasa guntur adalah kaisar bela diri penguasa mutlak dari periode yang sama dengan Kaisar Azure. Namun, karena Kaisar Azure bersinar terlalu terang, orang ini agak dibayangi. Hanya setelah Kaisar Azure meninggal dan penguasa guntur mengambil tindakan beberapa kali, dengan mudah membunuh beberapa raja dewa dari ras dewa, karakter utama yang luar biasa ini mulai diperhatikan. Namun, penguasa guntur tidak bergerak dalam waktu yang lama. Bahkan, dia jarang menunjukkan wajahnya. Dia belum pernah ikut campur dalam urusan istana dewa bela diri selama bertahun-tahun, alih-alih menyerahkannya kepada guru suci terkuat, guru suci burung vermilion. Dunia sudah hampir melupakan namanya. Tanpa diduga, dia benar-benar bergerak lagi. Kaisar Langit Tertinggi mengangguk dan berkata, "Berita itu sudah menyebar di level kita." Sebuah sambaran petir surgawi menghancurkan 2 kaisar kuasi dari ras dewa. Raja Dewa ras dewa bahkan tidak memprotes apapun. Dia hanya mengirim orang untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Sepertinya Kaisar Azure benar-benar meninggalkan beberapa rencana cadangan, meminta bantuan teman lamanya. Aogu berkata, "Namun, penguasa guntur tidak memiliki banyak sisa umurnya. Kaisar Azure meninggal 10.000 tahun yang lalu. Baginya untuk hidup sampai sekarang sudah ajaib. Kesengsaraan 10.000 tahunnya mungkin akan segera datang." Petik 2. Kaisar bela diri yang berdaulat mengalami kesengsaraan setiap 1.000 tahun sekali. Setelah satu selamat dan hidup sampai 10.000 tahun, kesengsaraan milenium menjadi kesengsaraan 10.000 tahun. Masing-masing akan lebih sulit daripada yang sebelumnya. Salah satu alasan utama status legendaris Thunder Sovereign adalah fakta bahwa dia adalah Sovereign Martial Emperor yang telah mengalami paling banyak kesengsaraan. Kesengsaraan adalah cara dao surgawi untuk menuai kaisar bela diri yang berdaulat. Bagi seseorang untuk dapat menghapusnya sudah sangat beruntung. Seseorang yang bisa selamat dari kesengsaraan satu demi satu benar-benar menantang surga. Penguasa guntur adalah salah satu orang yang menentang surga. Kaisar Langit Tertinggi berkata, "Itu sulit dikatakan. Penguasa guntur adalah legenda hidup. Dari sudut pandang tertentu, dia bahkan lebih tinggi dari Kaisar Azure. Bagaimanapun, dia masih hidup, dan Kaisar Azure sudah mati." Aogu memikirkan sesuatu. Dia memberanikan diri, "Master Sekte, maksudmu?" Kaisar Langit Tertinggi mengangguk dan berkata, "Itu benar. Maksud saya mengikat nasib Sekte Langit Tertinggi dengan nasib Xiao Chen. Saat itu, saya menonjol dan mendukungnya. Di masa depan, saya akan terus melakukannya." Aogu tidak bisa tidak mengagumi keberanian Kaisar Langit Tertinggi. Saat itu, Kaisar Azure telah meninggalkan banyak musuh. Kaisar Langit Tertinggi menonjol dan bertaruh pada Xiao Chen seperti ini ketika situasinya tidak jelas.
Kaisar bela diri biasa tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Jika Xiao Chen benar-benar bangkit, maka Sekte Langit Tertinggi akan mendapatkan manfaat tanpa batas. Sebaliknya, jika dia gagal, maka konsekuensinya akan mengerikan untuk dibayangkan. Bahaya datang seiring dengan kesempatan. Hanya individu yang benar-benar berani yang berani berpartisipasi dalam permainan ini. Langkah Thunder Sovereign memberi Kaisar Langit Tertinggi kepercayaan diri untuk terus bermain. Kaisar Langit Tertinggi juga memiliki mimpinya sendiri. Manusia membutuhkan pemimpin yang sama, alam Kunlun membutuhkan pemimpin yang sama, untuk menyelesaikan jalan yang tidak pernah diselesaikan Kaisar Azure, untuk mencapai ujung jalan yang tidak pernah dicapai oleh semua pendahulu. Bahkan jika Kaisar Langit Tertinggi tidak bisa menempuh jalan itu sampai akhir, Xiao Chen mungkin bisa melakukannya. Tanda pisah. Xiao Chen, yang baru saja meninggalkan Aula Dalam, tidak tahu bahwa Kaisar Langit Tertinggi memutuskan untuk mendukungnya karena tindakan penguasa guntur. Pada saat ini, Xiao Chen sedang bersiap untuk melewati terowongan ruang waktu untuk kembali ke Provinsi Langit Tertinggi, kembali ke benua Kunlun. Di tempat itu, dia memiliki puncak gunung dengan Peak Spirit Vein. Dia bisa menggunakannya untuk memperkuat kultivasinya dan juga mengolah seni tempering tubuh cakrawala hingga kesempurnaan besar. Haha, saudara muda Xiao Chen, kamu benar-benar membuat kakak senior ini menunggumu. Tunggu, itu tidak benar. Anda sekarang harus dipanggil sebagai Raja Berjubah Putih. Dengan 1 juta jasa militer, Anda adalah orang termuda di Istana Dewa Bela Diri yang dianugerahi Raja. Petik 2. Saat Xiao Chen mengambil sudut, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Ketika dia melihat siapa itu, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar dalam kegembiraan. Dia berseru, kakak senior pertama, mengapa kamu di sini? Itu benar, orang yang datang adalah kakak senior pertama Xiao Chen, Sui Lingling. Setelah 2 tahun, dia menjadi lebih anggun, wajahnya yang lembut bahkan lebih indah. Senyum tipisnya menghalangi orang lain untuk melihatnya dengan hati-hati. Di dekat terowongan ruang waktu ke Provinsi Langit Tertinggi, Xiao Chen dan Sui Lingling duduk santai di bawah pohon roh saat mereka mengobrol tentang pengalaman mereka. Raja Berjubah Putih, siapa yang menyebarkan judul ini? Gelar saya belum diputuskan, kan? Petik 2. Ketika Sui Lingling memanggilnya Raja Berjubah Putih, dia secara alami menganggapnya lucu, merasa tidak berdaya. Mungkinkah karena dia biasanya mengenakan pakaian putih, dia menerima gelar yang begitu norak. Mencoba menahan tawanya, Sui Lingling berkata, saya pikir itu cukup bagus. Anda dapat mencoba meminta gelar ini ketika Istana Dewa Bela Diri menganugerahkan Anda seorang raja. Kedengarannya cukup bagus. Oh itu benar, ini hadiah ucapan selamat untukmu. Kelopak bunga perak kristal dan tembus pandang dengan tetesan air yang menempel padanya muncul di telapak tangan Sui Lingling. Dia memberitahu Xiao Chen, ini adalah produk khusus dari Danau Perak Surga Berbintang, kelopak bunga perak surgawi. Xiao Chen menerima kelopak perak dan melihatnya. Ternyata sangat lembut, pembuluh darahnya terlihat jelas saat energi perak yang mengalir dengan cepat beredar melalui mereka. Dia menyelidiki energi di dalamnya dan terkejut. Kelopak perak kecil ini sebenarnya mengandung energi hukum yang besar dan murni. Itu benar, energi hukum, bukan energi spiritual. Setelah seorang kultivator menyerap energi spiritual, mereka harus mengedarkannya untuk memperbaikinya menjadi energi hukum untuk digunakan oleh hukum sage surgawi. Jika Xiao Chen mengkonsumsi ini tanpa melakukan hal lain, itu akan meningkatkan energi hukumnya setidaknya 20%. Ini terlalu berharga. Ini adalah harta karun alami yang memungkinkan seorang martial sage meningkatkan kultivasinya tanpa melakukan apapun. Ini terlalu berharga. Sui Lingling bisa melihat kekhawatiran Xiao Chen. Dia berkata dengan lembut, ambillah. Kelopak bunga hanya efektif pertama kali. Saya sudah menggunakan satu. Menggunakan yang lain hanya akan sia-sia. Petik 2. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan kelopak bunga itu. Kemudian, dia tiba-tiba merasa agak malu. Dia sebenarnya tidak memiliki sesuatu yang baik untuk diberikan sebagai hadiah ucapan sebagai balasannya. Hal yang paling berharga di cincin semesta secara alami adalah 20 buah umur panjang. Namun, Sui Lingling masih muda dan berada di puncak hidupnya. Dia masih memiliki banyak umurnya, jadi itu bukan hadiah yang pantas. Selain itu, dia memiliki bunga lunar kasia di cincin roh abadi. Itu adalah barang yang cukup bagus. Namun, itu jauh lebih rendah daripada bunga perak surgawi. Xiao Chen hanya bisa mencoba dan mengingat untuk membalas hadiah ini ketika dia memiliki sesuatu yang baik. Sebagai hasil dari pergi ke Starry Heaven Silver Lake, kultivasi Sui Lingling saat ini telah mencapai puncak sage bela diri kelas medial. Dia hanya selangkah lagi untuk maju ke sage bela diri kelas superior. Aura Sui Lingling sekarang ditarik dan ditarik keluar. Kultivasinya sangat kuat, bahkan lebih stabil dari Xiao Chen. 3 keturunan suci belum dianugerahkan raja, tetapi kamu sudah.
Berdasarkan berita yang saya peroleh, Xiao Jue dan Feng Wuji sangat tidak puas tentang itu. Itu tidak akan terlalu damai pada upacara itu, kata Sui Lingling ketika dia memikirkan sesuatu. Xiao Chen bersandar di batang pohon dan menyaksikan daun-daun kering jatuh di depannya satu demi satu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Sui Lingling, dia menjawab, saya sudah mengantisipasi itu. Apa yang harus datang pada akhirnya akan datang. Aku hanya menunggu mereka. Satu hal lagi, Diwuk telah memutuskan untuk mengadakan konvensi pahlawan dalam 2 tahun dan mendirikan Tugu Pahlawan. Saat ini dia sedang mempromosikannya, ingin mengumpulkan semua bakat luar biasa dari generasi muda. Konvensi pahlawan, apa yang Diwuk coba lakukan? Sui Lingling tampak berhati-hati saat dia berkata, jangan meremehkan Diwuk. Dia sangat ambisius. Jika dia benar-benar dapat mengatur konvensi pahlawan, dia akan membangun prestise yang menjulang tinggi dan keberuntungan yang luar biasa. Siapa di dunia ini yang menjadi pahlawan? Siapa yang berani menyebut diri mereka pahlawan? Sepertinya tidak ada yang melakukan konvensi pahlawan dalam waktu yang sangat lama. Alasannya tak lain adalah gelar pahlawan yang terlalu berat. Jika Diwuk Sui benar-benar bisa mendirikan monumen pahlawan dan mengukir semua nama talenta luar biasa di era ini, dia akan memperoleh banyak keberuntungan. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, dia terlalu ambisius. Bagaimana jika yang lain tidak datang? Sui Lingling merasa tidak berdaya ketika dia berkata, ini benar-benar plot yang terbuka. Jika Anda tidak datang, Anda akan khawatir tentang orang lain yang pergi. Jika orang lain berhasil mengukir namanya di Tugu Pahlawan, Anda akan rugi besar. Nama Anda tidak akan ada di Monumen Pahlawan, dan Anda secara alami akan dikeluarkan. Pada akhirnya, dia menggunakan gengsinya saat ini untuk mengumpulkan keberuntungan secara paksa, menarik semua jenius era ini ke sisinya. Ia ingin berinisiatif menjadi satu-satunya tokoh utama di era ini. Jika seseorang mengikuti keinginannya, dia bisa menjadi karakter sampingan kelas 1. Jika seseorang menentangnya, jika namanya tidak ada di Monumen Pahlawan, dia bahkan tidak akan layak menjadi karakter sampingan. Petik 2. Xiao Chen melihat ke kejauhan, memasuki pemikiran yang mendalam. Dengan melakukan ini, Diwuk mendorongnya ke sudut. Mengingat karakter Xiao Chen, secara alami tidak mungkin baginya untuk berpartisipasi dalam konvensi pahlawan yang diselenggarakan Diwuk. Namun, jika semua orang di dunia berpartisipasi, di mana itu akan meninggalkannya? Ketika seseorang menjadi berpengaruh, seseorang akan sering mendapati dirinya kekurangan kebebasan untuk bertindak secara independen. Prestise monumen pahlawan akan terus ada, terlepas dari bagaimana orang melihatnya. Semua orang di dunia percaya pada kata pahlawan. Jika namanya tidak ada di Tugu Pahlawan, dia tidak akan menjadi pahlawan. Xiao Chen mengatur pikirannya sebelum berkata, dengan memberitahuku semua ini, kakak senior pertama mungkin memiliki niat lain, kan? Sui Lingling mengangguk dan menjawab, dalam konflik di Starry Heaven Silver Lake, saya mengenal seorang teman baik. Dia bertarung dengan Diwuk 3 kali dan tidak dirugikan sama sekali. Dia meminta saya untuk menyampaikan pesan. Dia ingin bekerja denganmu dan mengatur konvensi Azure Dragon. Xiao Chen meregangkan tubuhnya agak malas dan mengetuk tanah dengan tangan kanannya. Saat dia melihat ke tanah kosong di depan, dia tersenyum dan berkata, kakak senior pertama, temanmu agak tidak biasa. Dia suka menguping orang lain. Sayangnya, dia tidak menutupi dirinya dengan benar. Kakak, Xiao Chen tampaknya dengan santai mengetuk tanah, tetapi dia menyembunyikan helai pedang Qi dalam gerakan itu. Tiba-tiba, helai pedang listrik ungu Qi melesat keluar dari tanah 500 meter di depan. Orang yang bersembunyi di langit tidak menyangka Xiao Chen akan menemukannya. Yang lebih mengejutkannya adalah Xiao Chen menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang ini mengungkapkan sosoknya dan dengan lembut melayang ke bawah, meninggalkan bayangan merah tua. Bab 894, Ras Asura. Ketika bayangan itu bergabung kembali, seorang pria berpakaian putih yang tinggi dan ramping dengan penampilan yang hampir sempurna dan tampan muncul di hadapan Xiao Chen. Ada tanda merah di keningnya, membuat wajahnya yang agak sempurna itu tampak menakutkan dan menyeramkan. Pria berpakaian putih itu tersenyum lembut dan berkata, keturunan Kaisar Azure benar-benar sesuai dengan reputasinya. Seni penyembunyian ras Asura saya tidak efektif di depan mata Anda yang tajam. Petik 2. Ketika pria berpakaian putih ini muncul, Sui Lingling juga terkejut. Setelah dia melihat dengan jelas, wajahnya menjadi dingin ketika dia bertanya, Lan Shaobai, mengapa kamu ada di sini? Lan Shaobai mendarat di tanah. Ketika dia menginjak dedaunan, dia tidak mengeluarkan suara apapun. Dia berkata dengan lembut, saya baru saja tiba belum lama ini. Jangan khawatir, saya sudah menyapa Penatuahan dan tidak datang tanpa diundang. Petik 2. Ras Asura adalah ras yang sangat kuat di era kuno. Namun, mereka sedikit jumlahnya dan tidak bisa memperbaiki mayat iblis atau prajurit Yin seperti yang dilakukan ras mayat dan ras hantu.
Mereka telah pindah ke bintang lain bertahun-tahun yang lalu, benar-benar menarik diri dari kompetisi untuk mengendalikan benua Kunlun. Setelah Sui Lingling mendengar penjelasan Lan Shaobai, ekspresinya menjadi santai. Namun, dia masih tidak nyaman dengan situasinya. Lan Shaobai menatap langsung ke arah Xiao Chen dengan ekspresi tulus di wajahnya yang sempurna. Dia berkata, "Saudara Xiao Chen, apa pendapatmu tentang saran yang diajukan Nona Sui? Orang-orang dari generasi kita semua adalah orang-orang yang bangga. Bagaimana mereka bisa membiarkan Diwuk menjadi orang yang mendirikan monumen pahlawan? Selanjutnya, ras dewa adalah ras alien. Ras dewa memiliki desain rakus, selalu ingin menguasai alam Kunlun." Lan Shaobai terdengar tulus, tanpa sedikit pun kebanggaan. Dia sangat merendahkan dirinya dan menunggu jawaban Xiao Chen sebagai antisipasi. Xiao Chen bersandar ke batang pohon, tidak menunjukkan niat untuk berdiri. Bibirnya melengkung membentuk senyuman saat dia berkata, "Pidato yang bagus. Saya menantikan konvensi pahlawan yang Anda selenggarakan. Lakukan yang terbaik. Pada saat itu, saya akan mengirim seseorang untuk memberikan ucapan selamat saya." "Apa yang Anda maksud dengan ini? Kakakku Shaobai berbicara kepadamu, dan kamu bahkan tidak berdiri." Petik 2. Seorang pria dan seorang gadis dengan cepat berjalan di jalan di belakang pohon roh. Orang yang berbicara sebelumnya adalah gadis di sisi kanan. Gadis ini tampak seperti baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia memiliki rambut merah menyala dan kulit yang cerah. Wajah cantiknya memancarkan suasana yang hidup dan imut. Ada juga tanda merah kecil di dahi gadis ini, yang mengidentifikasi dia sebagai salah satu dari Asura Rache. Jelas, Sui Lingling berteman dengan gadis ini. Dia berteriak dalam kebahagiaan, "Xiao Yu, kamu di sini juga." Gadis muda bernama Xiao Yu dari Asura Rache menganggukkan kepalanya sebelum menunjuk Xiao Chen dengan agak marah dan berbicara. "Ya, kami baru saja datang dari mengunjungi Penatuahan untuk menjelaskan tujuan kami di sini. Namun, Penatuahan mengatakan bahwa dia tidak memiliki hak untuk ikut campur. Keputusan ada di tangan orang ini." Pria Asura Rache di samping Xiao Yu berpakaian hitam. Ketika dia melihat Xiao Chen bersandar malas di pohon, dia sedikit mengernyit. Namun, dia menyembunyikan ketidaksetujuannya dengan sangat baik, tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Xiao Chen mendorong dirinya untuk berdiri dan berkata, "Maaf, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi saya akan melanjutkan." Setelah mengatakan itu, dia pergi ke terowongan ruang waktu tanpa menunggu orang-orang ini merespons. Ketika Sui Lingling melihat situasinya, dia buru-buru pamit dari ketiganya, menjelaskan bahwa dia tidak bisa menghibur mereka untuk saat ini sebelum segera mengikutinya. Ketika pria Asura Rache berpakaian hitam melihat keduanya menghilang ke dalam terowongan ruang waktu, dia berkata, "Apa hubungan Nona Sui dengan orang ini? Kenapa dia begitu peduli dengan sikap Xiao Chen?" Lan Shaobai merasa tertekan saat dia menjawab, "Apa hubungan mereka? Dia dengan santai memberi orang ini kelopak bunga perak surgawi yang saya berikan padanya sebagai hadiah ucapan." Xiao Yu berseru kaget, "Itu tidak mungkin. Bagaimana Penatua Sister Sui bisa melakukan itu? Bunga perak surgawi mekar sekali dalam 1 abad. Namun, hanya akan ada 3 kelopak setiap kali mekar." Kakak Shaobai berhasil mengambil kelopak ekstra dari Diwuk dengan susah payah, namun kakak Sui baru saja memberikannya kepada orang lain. Pria berpakaian hitam itu tersenyum pahit dan berkata, "Ini benar-benar membuatmu tertekan. Namun, saya pikir hubungan antara keduanya tidak tampak seperti sepasang kekasih. Shaobai, kamu masih punya kesempatan. Namun, apakah kita benar-benar membutuhkan orang ini untuk menyelenggarakan konvensi pahlawan?" Saat menyebutkan konvensi pahlawan, ekspresi muram muncul di wajah sempurna Lan Shaobai. Dia menjawab, "Bukannya kita harus mendapatkan bantuannya. Namun, dengan reputasi dan bantuannya, saya akan lebih percaya diri untuk menekan Diwuk." Tanda pisah. "Xiao Chen, bisakah kamu mempertimbangkannya dengan serius? Diwuk mengatur konvensi pahlawan untuk menekanmu. Begitu dia menjadi karakter utama, Anda tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan." Setelah keluar dari terowongan ruang waktu, keduanya tiba di langit di atas kota langit tertinggi di benua Kunlun. Sui Lingling menatap Xiao Chen dengan tegas, matanya penuh perhatian. Melihat Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, Sui Lingling menambahkan dengan sedikit mendesak, "Lan Shaobai benar-benar sekuat Diwuk. Jika Anda bekerja dengannya, Anda pasti dapat menekan Diwuk." Petik 2. Senyum pahit muncul di hati Xiao Chen. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kekhawatiran dalam kata-kata Sui Lingling. Namun, dia telah melihat orang seperti apa Lan Shaobai dari ujian kecilnya. Orang ini mengatakan bahwa Diwuk memiliki desain yang rakus. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Dia jelas memandang rendah Xiao Chen, tetapi dia masih merendahkan dirinya sendiri. Skema orang ini melampaui orang biasa. Pria dan gadis di samping Lan Shaobai juga tidak biasa. Ini terutama terjadi pada pria berpakaian hitam itu.
Ketika Xiao Chen membandingkannya dengan Long Fei, dia menyimpulkan bahwa orang ini hanya bisa lebih kuat dari Long Fei. Memiliki seseorang seperti ini di tim akan melemahkan pengaruh Xiao Chen. Dia tidak akan bisa mengambil inisiatif apapun. Situasi ini akan tetap sama, hanya dengan Di Wuk ditukar dengan Lan Shaobai. Masih akan ada seseorang yang berdiri di atasnya, tidak ada yang akan berubah. Pikiran Xiao Chen melangkah lebih jauh. Kakak senior pertamanya adalah orang yang cerdas. Tidak mungkin dia tidak menyadari hal ini. Jadi, mengapa dia begitu bingung atas penolakannya? Jawabannya adalah bahwa dalam konflik Starry Heaven Silver Lake, kekuatan Di Wuk telah mencapai tingkat yang menakutkan, dan dia tidak lagi percaya bahwa dia memiliki kesempatan untuk bersaing dengannya. Jika Di Wuk berhasil melakukan konvensi pahlawan, dia tidak akan bisa maju lagi. Inilah mengapa dia sangat bingung dan khawatir. Xiao Chen berhenti berjalan. Dia tersenyum dan bertanya dengan lembut, "Kakak senior pertama, mengapa menurutmu aku harus bekerja dengan orang lain untuk mengadakan konvensi pahlawan?" Pertanyaannya sedikit mengejutkan Sui Lingling. Ketika dia mendengar nada yang dia ambil, matanya berbinar. Dia membalas, "Saudara muda Xiao Chen, apakah Anda berpikir untuk mengadakan konvensi pahlawan sendiri?" Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." "Lalu mengapa?" Kata, "pahlawan," terlalu berat. Bahkan saya tidak berani menyebut diri saya seorang pahlawan. Bagaimana saya bisa menjadi tuan rumah konvensi pahlawan? Namun, kakak senior pertama, tidak perlu khawatir. Aku sudah memikirkan tindakan balasan kasar untuk konvensi pahlawan Di Wuk. Sui Lingling berkedip. Dia berkata dengan tidak percaya, "Benarkah?" Xiao Chen tersenyum tipis dan membalas dengan sebuah pertanyaan. Kakak senior pertama tidak percaya Xiao Chen. Saya bukan tipe orang yang akan pasrah begitu saja pada takdir, duduk dan menunggu kematian. Saya juga tidak pernah menyombongkan diri. Ketika Sui Lingling mendengar ini, dia mengingat beberapa eksploitasi masa lalu Xiao Chen. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, "Sepertinya aku terlalu khawatir. Aku tidak akan terus mengganggumu, kalau begitu. Saya masih harus pergi dan menghibur Lan Shaobai dan kelompoknya." Mendengar bahwa Sui Lingling masih akan pergi dan menghibur Lan Shaobai, Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Namun, dia dengan cepat mengatasinya dan melakukan salut kepalan tangan. "Terima kasih banyak atas niat baik kakak senior pertama. Aku akan pergi dulu." Dia kembali ke puncaknya dan memasuki ruang kultivasi yang sudah dikenalnya. Tanpa mengatakan apa-apa, dia mengetuk vena roh puncak dan mulai berkultivasi. Sekarang mantra surgawi guntur ungu mencapai lapisan ketujuh, kecepatan kultivasinya sekarang tidak lebih lambat dari Di Wuk dan talenta luar biasa lainnya. Bahkan, itu bahkan sedikit lebih cepat. Namun, Xiao Chen telah berada di alam kubah langit, di mana energi spiritual sangat tipis. Setelah dia kembali, dia mengabdikan dirinya untuk memahami pedang daunnya, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi. Sekarang dia punya waktu untuk kultivasi yang tenang, dia secara alami harus menggunakannya untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Sampai sekarang, dia sudah menjadi sage bela diri kelas medial tahap awal dengan 600 hukum sage surgawi di dunia kecil misterius di dantiannya. Jumlah ini tidak terhitung banyak. Namun, masing-masing hukum pedang surgawi ini setebal lengan bayi. Mereka tidak akan kalah jika dibandingkan dengan sage bela diri kelas superior. Yang paling penting adalah bahwa Xiao Chen juga memiliki energi sihir yang besar di lautan kesadarannya. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Tanda pisah. 5 hari kemudian, wakil Master Sekte mengirim seseorang dengan rumput bergizi jantung, wijen kuning cerah, rumput khawatir, anggur darah surgawi, dan buah berlapis emas yang dibutuhkan Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat 5 ramuan roh ini, dia menghela nafas lega. Seni tempering tubuh cakrawala akhirnya bisa mencapai kesempurnaan. Dia telah menunggu begitu lama untuk hari ini. 5 lapisan terakhir dari seni tempering tubuh cakrawala berhubungan dengan 5 organ internal tubuh manusia. Mereka tidak mengikuti perintah tertentu. Setelah Xiao Chen selesai mengolah seni tempering tubuh cakrawala, jantung, hati, limpa, perut, dan ginjalnya akan sangat tangguh dan memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Misalnya, jika hatinya tidak hancur seketika, dia tidak akan langsung mati meskipun tertusuk. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa 5 lapisan terakhir dari teknik budidaya tempering tubuh ini tidak akan meningkatkan vital ki-nya sama sekali, tidak meningkatkan kekuatannya. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Pendinginan ki segera datang dari jilbab Raja Laut di kepalanya. Banyak pikiran yang mengganggu di benaknya menjadi seperti daun jatuh yang tersapu angin. Dia sekarang fokus sepenuhnya pada budidaya seni tempering tubuh cakrawala. Jilbab Raja Laut memang sangat berguna. Hanya efek khusus menenangkan pikiran sudah membuatnya menjadi harta yang langka. Xiao Chen menempatkan rumput bergizi hati di mulutnya. Setelah energi obat diaktifkan, ia menggunakan metode sirkulasi seni tempering tubuh cakrawala untuk mulai menempa hatinya.
Karena dia sudah mencapai tubuh Sage peringkat 3, dia telah lama melampaui persyaratan dasar untuk mengolah seni tempering tubuh Cakrawala. Dia tidak menghadapi hambatan apapun saat melunakkan hatinya, prosesnya berjalan sangat lancar. Berdebar, 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 saat energi obat meresap ke dalam hati Xiao Chen selain upayanya untuk meredamnya, detak jantungnya melambat. Namun, itu menjadi semakin kuat. Setiap kali jantungnya berdetak, suara membosankan bergema di ruangan itu. Waktu antara setiap ketukan diperpanjang. Akhirnya, mencapai titik di mana jantung tidak berdetak untuk waktu yang lama. Namun, kekuatan yang dihasilkan ketika tiba-tiba berdenyut seperti dentuman guntur yang keras. Itu berisi kekuatan hidup yang kuat, jauh melebihi binatang suci kuno. Xiao Chen membuka matanya, dan detak jantungnya kembali normal. Dengan flip tangannya, pedang pendek muncul di telapak tangannya. Dia membuka bajunya dan mengarahkan ujung pedang ke jantungnya. Kemudian, setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia menikamnya. Darah mengalir keluar saat ujung pedang menusuk jantungnya. Namun, itu tidak berhasil menembusnya. Ketahanan hatinya mencegah pedang masuk lebih dalam. Kesuksesan, wajah Xiao Chen bersinar gembira. Kemudian, dia membiarkan hatinya rileks, dan ujung pedang berhasil menembus ke dalam hatinya. Rasa sakit yang hebat segera membanjiri dirinya. Ketika dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan pedang pendeknya, ujung luka di hatinya segera mulai sembuh dengan cepat. Segera, jantungnya kembali normal tanpa dia harus mengedarkan energinya untuk memeliharanya. Bab 895, Masalah Ras Merfolk. Ketika luka di hatinya telah sembuh total, Xiao Chen tidak lagi merasakan sakit. Jika bukan karena darah pada pedang pendek, dia akan bertanya-tanya apakah adegan sebelumnya telah terjadi. Baiklah, menghancurkan hati, sukses. Petik 2, dia menyingkirkan pedang pendek itu, dan wajahnya kembali tenang seperti biasanya. Dia tidak memikirkan kesuksesan ini saat dia menelan anggur darah surgawi untuk meredam perutnya. Pada saat langit cerah, dia telah menggunakan kelima ramuan roh. Seni tempering tubuh Cakrawala sekarang mencapai kesempurnaan. Xiao Chen meninggalkan ruang kultivasi dan pergi ke tempat latihan di tengah puncak. Ketika dia menghirup udara pagi, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan pada organ internalnya setelah temper. Dia dengan santai menyapu pandangannya ke tanah bor, berhenti sejenak saat dia mempertimbangkan ruang kosong. Setelah mencari beberapa saat, dia dengan tenang mengalihkan pandangannya. Menggeser kakinya, dia mulai berlatih tinju surgawi surga segudang dengan ekspresi normal. Masih ada 3 gerakan lagi untuk teknik bela diri ini. Sudah waktunya dia menyelesaikannya. Pada hari-hari berikutnya, kehidupan Xiao Chen tetap seperti rutinitas. Dia menggunakan Vena Roh Puncak untuk berkultivasi di malam hari dan berlatih di tempat latihan di siang hari. Saat dia mempraktikkan teknik tinjunya, dia memahami 3 gerakan terakhir dari tinju surgawi-surgawi segudang, mitos abadi, senja dewa, dan pemakaman dewa. Xiao Chen memiliki pemahamannya sendiri tentang Myriad Heaven Divine Fist dan sudah mengukir jalannya sendiri. Secara alami, dia harus mengubah 3 gerakan terakhir agar sesuai dengan daunnya sendiri. Dengan pengalamannya, dia dapat mengatakan bahwa ada ribuan metode berbeda untuk melakukan sesuatu, metode yang digunakan berbeda dari orang ke orang. Alih-alih meniru secara membabi buta apa yang dilakukan pendahulunya, seseorang mungkin juga menyesuaikan hal-hal yang sesuai dengan karakteristik khusus seseorang. Kalau tidak, seseorang tidak akan pernah melampaui pendahulunya. Tanda pisah, Raja berjubah putih Xiao Chen, Yao Yan dan Mu Lei dari ras Merfolk meminta audiensi. Pada hari khusus ini, ketika Xiao Chen sedang berlatih teknik tinju di tempat latihan, dia mendengar suara seseorang yang meminta untuk bertemu dengannya, datang dari kaki puncak. Dia tidak bisa menahan perasaan malu. Gelarnya bahkan belum ditetapkan. Bagaimana gelar seperti Raja berjubah putih menyebar sejauh ini sehingga bahkan putri ras Merfolk, yang tinggal di Laut Iblis Kekacauan yang jauh, mengetahuinya. Xiao Chen tersenyum pahit dan menarik tinjunya. Kemudian, dia dengan santai melirik sebelum bangkit dan terbang ke kaki puncak. Di kaki gunung, Putri Yao Yan berambut biru langit, yang mengenakan pelindung kulit, dan Mu Lei, yang pernah ditemui Xiao Chen sebelumnya, keduanya menunggu dengan agak cemas. Ketika mereka melihat sosok Xiao Chen, ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka. Ini terutama terjadi pada Putri Yao Yan, yang tampaknya memiliki antisipasi. Salam, Raja berjubah putih. Keduanya melangkah maju dan segera memberi hormat. Xiao Chen berkata tanpa daya, kalian berdua, tidak perlu bersikap sopan. Gelar saya belum diputuskan. Petik 2. Mu Lei membantah dengan sopan, saudara Xiao Chen sedang rendah hati. Siapa di seluruh alam Kunlun yang tidak tahu tentang Anda mengalahkan keturunan dari 3 kaisar bela diri berdaulat, mendapatkan 2 bintang sumber daya tanpa menghabiskan banyak usaha. Gelar White Robed King telah lama menyebar kemana-mana. Petik 2. Ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa disangkal.
Sepertinya Xiao Chen terjebak dengan gelar Raja Berjubah Putih ini. Dia bertanya-tanya siapa sebenarnya yang mempopulerkan gelar ini. Laut Iblis Caotik berada jauh dari Provinsi Langit Tertinggi. Kalian berdua seharusnya tidak berada di sini hanya untuk mengobrol dengan Xiao ini, kan? Petik 2. Xiao Chen tidak peduli dengan basa-basi dan bertanya langsung mengapa keduanya ada di sini. Putri Yaoyan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Muda Xiao, apakah Anda ingat apa yang saya katakan di Monumen Tanda Sage? Xiao Chen hendak menjawab ketika dia mengangkat alisnya. Kemudian, dia dengan cepat mengenakan jubah laut surgawi yang diperbaiki sebelum berkata, kalian berdua, tolong tunggu sebentar. Saya harus menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Petik 2. Tuan Muda Xiao, apakah Anda memerlukan bantuan? Tidak perlu. Itu hanya Wom yang mencoba bersembunyi tetapi gagal. Saya akan segera kembali. Di bawah puncak, sosok yang tidak jelas bergerak cepat di udara. Dia bahkan tampak seperti bersembunyi di udara, tidak menciptakan angin sama sekali yang mungkin memperingatkan orang. Saat dia menginjak dedaunan yang jatuh, tubuhnya seringan angin. Setelah melakukan beberapa putaran, sosok itu keluar dari Supreme Sky City. Kemudian dia berhenti di daerah berumput 50 km dari kota dan mengungkapkan dirinya. Orang ini memiliki tanda merah yang mencolok di dahinya. Dia adalah seorang kultivator ras Asura. Lan Shaobai, Xiao Yu, dan pembudidaya ras Asura berpakaian hitam semuanya beristirahat di beberapa batu di depan sosok itu. Lan Shaobai, yang memiliki penampilan yang hampir sempurna, sedang memegang sebuah buku, membacanya sambil duduk di atas batu. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa ini bukan manual rahasia untuk teknik bela diri tetapi buku referensi yang berisi profil dari semua talenta muda luar biasa yang terkenal dari setiap ras di seluruh alam Kunlun. Bahkan ada beberapa nama dari lautan luas di luar benua. Ketika sosok itu tiba, Lan Shaobai tidak mengangkat kepalanya. Sebaliknya, dia terus membaca buku itu. Tuan Muda, seperti yang Anda instruksikan, selama beberapa hari terakhir, saya tinggal dalam jarak 500 meter dari Xiao Chen itu. Setiap tindakannya tidak luput dari perhatian saya, kata sosok itu dengan hormat kepada pria berpakaian hitam itu. Ketika pria berpakaian hitam mendengar itu, dia mengerutkan kening. Kemudian dia memberi kuliah dengan suara dingin, 500 meter. Kapan saya memberitahu Anda untuk mendapatkan dalam jarak 500 meter dari dia? Perintah yang saya berikan kepada Anda adalah untuk mengamati setiap gerakannya dari kejauhan, bukan untuk memata-matai kehidupan sehari-harinya. Petik 2. Sosok itu merasa tidak yakin ketika dia berkata, Tuan Muda, Anda melebih-lebihkan orang ini. Dalam 5 hari terakhir, saya menemukan banyak rahasianya, tetapi orang ini tidak mendeteksi saya sama sekali. Lan Shaobai merasa bersemangat saat dia menutup buku itu. Kemudian, dia bertukar pandang dengan pria berpakaian hitam itu. Mereka berdua tidak percaya. Namun, mata Xiao Yu yang bersemangat menyala. Dia tersenyum lebar dan berkata, bicaralah dengan cepat. Rahasia apa yang dimiliki orang ini? Sosok itu merasa terdorong dan sangat bahagia. Namun, ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa menutup mulut yang baru saja dia buka. Sebuah jari menekan bagian belakang kepalanya. Sebuah cahaya terang melintas, dan ada, dentang, logam seperti pedang berharga dengan ketajaman yang tak tertandingi yang terhunus. Ketika cahaya menghilang, tubuh sosok ini terbelah dua, sekarat tanpa mayat utuh. Dia tidak bisa lagi berbicara tentang rahasia yang dia tahu. Di samping Lan Shaobai, ekspresi Xiao Yu dan pria berpakaian hitam itu dipenuhi ketakutan. Ki pembunuhan yang ditarik berkobar di mata mereka saat mereka melihat pria berjubah hitam yang muncul di depan mereka saat itu. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, cahaya pedang telah membelah sosok yang memata-matai informasi menjadi dua. Tanpa diduga, para ahli Asura Rache, yang terkenal dengan seni penyembunyian mereka, gagal mendeteksi kedatangan orang ini. Ekspresi Lan Shaobai tetap seperti biasa. Dia tidak menunjukkan emosi saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Xiao Chen, keterampilan yang hebat. Karena kamu sudah menunjukkan dirimu, apa gunanya terus memakai jubah itu? Xiao Chen tidak menganggap kata-kata Lan Shaobai aneh. Dia tidak merasakan apa-apa atas pihak lain yang mencari tahu identitasnya melalui jubahnya. Dia menurunkan tudungnya sambil tersenyum dingin. Xiao ini benar-benar beruntung. Saya tidak menyangka bahwa tamu terhormat dari Asura Rache akan sangat tertarik pada saya. Petik 2. Ketika Xiao Yu melihat sosok itu mati dalam keadaan menyesal dan ekspresi acuh tak acuh di wajah Xiao Chen, dia mengatupkan giginya dan menggeram, betapa penuh kebencian. Anda, bagaimana Anda bisa begitu kejam dalam serangan Anda? Siapa yang tertarik padamu? Petik 2. Xiao Yu melangkah maju, dan pedang putih muncul di tangannya. Dengan kilatan cahaya, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ini adalah teknik pembunuhan instan yang membuat Asura Rache terkenal.
Sial, Xiao Chen menggunakan dua jari sebagai pedang dan tidak bergerak dari tempatnya. Kemudian, dia dengan lembut melambaikan jarinya ke kanan dan bersentuhan dengan pedang, menghasilkan suara yang tajam. Berdengung, 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 niat pedang tajam dan niat pedang bentrok dengan intens. Mereka hanya bersentuhan sesaat, tetapi udara di sekitarnya bergetar beberapa ribu kali. Angin kencang bertiup kemana-mana, dan semua rumput di tanah tumbang. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi marah gadis ini, dia merasa bingung. Itu hanya pramuka yang sekarat. Lan Shaobai dan pria berpakaian hitam itu bahkan tidak mengedipkan mata, tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Dengan satu pandangan, jelas bahwa gadis ini bukanlah orang yang bertanggung jawab, namun dia menjadi sangat marah. Ini benar-benar membingungkan. Namun, tidak peduli seberapa aneh reaksinya, itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Dia tidak merasa bersalah sama sekali. Orang ini telah memata-matai rahasianya. Dia bisa saja membunuhnya lebih awal, tetapi dia ingin melihat siapa orang di belakangnya, jadi dia membiarkan mata-mata ini hidup selama beberapa hari lagi. Ketika Xiao Chen bergerak, dia tidak memiliki perasaan lembut sama sekali. Saat dia melihat Xiao Yu berkedip, terus-menerus mengeksekusi teknik pembunuhan instannya, dia sedikit mengernyit. Teknik pembunuhan instan gadis ini memiliki satu karakteristik. Itu cepat, sangat cepat. Seberapa cepat tepatnya, itu sangat cepat sehingga Xiao Chen tidak lagi berani bertindak gegabah. Selama dia bergerak, teknik pembunuhan instan ini akan mengenainya. Lan Shaobai dan pria berpakaian hitam tidak mengatakan apa-apa, hanya berkomunikasi dengan mata mereka. Shaobai, bagaimana menurutmu? Teknik pembunuhan instan Xiao Yu akan menempati peringkat 10 besar dalam perlombaan kita. Tidak ada yang bisa dilihat. Xiao Yu tidak akan bisa memaksanya untuk mengungkapkan keahliannya. Namun, dia benar-benar harus melakukan sesuatu tentang temperamennya ini. Haha, ini mungkin hasil dari memanjakannya. Bukankah kamu yang melakukan itu? Xiao Chen tidak peduli dengan apa yang mereka berdua diskusikan. Namun, dia mulai tidak sabar. Dengan pikiran, langit yang dipenuhi kepingan salju melayang turun ke tanah. Angin dingin bertiup, dan salju menari-nari di udara, lampu pedang berkedip di mana-mana. Tiba-tiba, mereka mengganggu kecepatan Xiao Yu yang berkedip, membuatnya terlihat. Sosok anggun di depan itu melintas di salju di depan mata Xiao Chen. Lintasan gerakannya menyilaukan dan membingungkan. Sambil menyipitkan mata, dia dengan lembut mengulurkan tangannya untuk mencubit kepingan salju. Kemudian, dia melemparkannya ke depan. Kepingan salju menjadi seperti pedang, memotong bayangan gadis itu, satu demi satu, dan mengejar tubuh aslinya. Semua salju di udara perlahan terbang menuju kepingan salju itu. Xiao Yu mengerahkan semuanya ke dalam ribuan tipuan, mencoba membuang kepingan salju yang mengandung bahaya tak terbatas ini. Namun, itu tidak berhasil. Pada akhirnya, semua salju berkumpul di sekitar kepingan salju itu dan berubah menjadi bunga kristal tajam yang melayang dengan cahaya dingin. Bunga itu mekar, duri kecil terlihat di dahan. Patung es itu terlihat sangat hidup. Xiao Yu tersandung ke tanah. Bunga yang terbuat dari es, dan ujung cabangnya, perlahan-lahan melayang ke bawah dan mendarat di dahinya, itu tampak seperti bunga mekar di dahinya. Namun, ujung cabang memancarkan pedang Qi yang menusuk tulang yang memasuki dahinya. Pedang Qi melonjak di dalam tubuhnya, merusak semua titik vitalnya. Ini membuatnya tersipu dan menghalanginya untuk bergerak sembarangan. Anda, cepat, singkirkan bunga ini dariku. Xiao Yu menuntut saat dia memutar tubuhnya, merasa sangat tidak nyaman. Ketika Lan Shaobai melihat gerakan Xiao Chen, matanya berbinar. Dia tersenyum dan berkata, salju yang sangat bagus sebagai pedangmu. Bahkan jika kita memasukkan para ahli dari generasi senior, mungkin tidak lebih dari 10 orang yang bisa melampaui pemahamanmu tentang musim dingin. Kata-katanya mengejutkan Xiao Chen. Lan Shaobai sebenarnya dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa ini adalah pedang musim dingin dan bukan keadaan es dan salju biasa. Dia memiliki mata yang besar untuk detail. Bab 896, Bulir Bambu Azure Dragon. Namun, jika kamu pikir kamu bisa bersaing dengan Diwuk hanya dengan itu, kamu terlalu menyederhanakan masalah, kata Lan Shaobai tanpa tergesa-gesa. Pria berpakaian hitam di samping menambahkan, Diwuk sudah menjadi petapa bela diri kelas superior. Dia bisa mewujudkan bangsa dewa sendiri. Pada usia yang begitu muda, Sword of Beginning-nya hampir tidak bisa dipecahkan, itu jauh lebih kuat daripada gerakanmu. Petik 2. Flawless Four Seasons tidak hanya berisi intersabre. Musim semi, musim panas, dan musim gugur dapat dilengkapi juga. Mereka mungkin tidak lebih lemah dari pedang awal Diwuk. Xiao Chen tidak membantah atau membantah mereka, dia hanya menunggu pihak lain melanjutkan. Suara Lan Shaobai terdengar agak menyihir saat dia berkata, Xiao Chen, berapa lama kamu akan berlari? Sebagai keturunan Kaisar Azure, Anda memiliki keberuntungan tertinggi. Sekarang,
Kekuatan dan reputasi Anda telah menyebar kemana-mana, hidup Anda ditakdirkan untuk menjadi kacau. Bahkan jika Anda tidak mencari masalah, masalah akan mencari Anda. Mengapa perlu mengikuti orang banyak secara membabi buta, mengambil langkah demi langkah? Diwook berani mengambil inisiatif untuk mengumpulkan keberuntungan, dengan paksa menjadikan dirinya sebagai karakter utama. Mengapa Anda tidak berani mengambil inisiatif untuk menentangnya? Bekerja sama dengan saya akan membantu Anda dalam melakukan konvensi pahlawan. Karena Diwook sedang mendirikan monumen pahlawan, kami akan membuat gulungan bambu Azure Dragon dan bertarung dengannya. Kami akan menunjukkan kepadanya siapa karakter utama zaman ini, siapa pahlawan sejatinya. Gulungan bambu Azure Dragon, jadi itu niatnya, dia mengikuti nama Kaisar Azure. Tidak heran Sui Lingling menyebutkan mengatur konvensi Azure Dragon di awal. Pada saat itu, Xiao Chen bahkan mengira dia salah dengar. Xiao Chen, bagaimana menurutmu? Mari kita menulis gulir bambu Azure Dragon bersama-sama dan mengumpulkan keberuntungan, menjadi karakter utama mutlak zaman ini. Kami akan meniru legenda Kaisar Azure. Nama kita akan diteruskan selama 10.000 tahun. Lan Xiaobai tampak sangat percaya diri. Dia tidak takut Xiao Chen tidak setuju. Dia percaya bahwa Xiao Chen tidak cukup kuat untuk menghadapi tekanan Diwook dan perlu mencari bantuan dari luar. Selama Xiao Chen setuju, rencana Lan Xiaobai akan sempurna tanpa kemungkinan gagal. Bahkan sekarang, nama Kaisar Azure masih memiliki pengaruh yang cukup besar, melebihi nama Diwook. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, kamu salah tentang sesuatu. Saya tidak pernah takut Diwook. Saya juga tidak pernah berpikir untuk mengandalkan kekuatan orang lain untuk menekan Diwook. Rencanamu tidak ada hubungannya denganku. Jawabannya agak mengejutkan Lan Xiaobai. Jelas, dia tidak menyangka Xiao Chen begitu tegas dan tidak pernah berpikir untuk bekerja dengannya sama sekali. Ekspresi Lan Xiaobai menjadi dingin. Dia berkata, Xiao Chen, kamu sangat arogan. Baiklah, sesukamu. Saya tidak akan mencari Anda lagi tentang masalah ini. Namun, Anda harus tinggal lebih jauh dari Nona Sui di masa depan. Petik 2. Wajah Xiao Chen berubah glasial, dan pembunuhannya tiba-tiba meletus. Auranya mengalami perubahan yang mengejutkan. Rambut panjangnya terbang kemana-mana, dan pakaiannya berkibar. Ki pembunuhannya mengalir seperti banjir besar, melonjak seperti ombak. Namun, hanya dengan satu pikiran, niat membunuh itu langsung lenyap. Xiao Chen dengan cepat mendapatkan kembali penampilannya yang tenang. Hati Lan Xiaobai dan pria berpakaian hitam itu tenggelam seperti menghadapi musuh besar. Pada saat sebelumnya, Ki yang membunuh memasuki lubuk hati mereka. Tanpa diduga, perasaan yang diberikan Xiao Chen kepada mereka mirip dengan perasaan Diwook. Kakak senior pertamaku berhutang padamu untuk Starry Heaven Silver Lake. Kali ini aku tidak akan bergerak melawanmu. Tapi lain kali kita bertemu, jangan biarkan aku mendengar kata-kata seperti itu lagi. Kalau tidak, bahkan jika aku harus menjadikan seluruh ras Asura dan Kaisar bela diri sebagai musuhku, aku akan mengambil nyawamu. Jangan meragukan kata-kataku, kata Xiao Chen dengan dingin. Kemudian dia berbalik dan mengabaikan mereka. Bunga es yang melayang di atas dahi Xiao Yu melayang dengan lembut sebelum meledak. Salju turun dan angin dingin bertiup. Suara dingin Xiao Chen menembus salju untuk mencapai Lan Xiaobai dan pria berpakaian hitam. Aku lupa mengatakan sesuatu. Pemahaman ras Asura tentang ruang adalah salah satu yang terbaik di antara ras lainnya. Namun, jangan repot-repot mengirim siapapun untuk memata-matai saya. Saya tidak akan selalu berbelas kasih, membiarkan dia hidup selama beberapa hari lagi. Lan Xiaobai dan pria berpakaian hitam itu saling bertukar pandang. Adegan dari sebelumnya masih segar di pikiran mereka, melemparkan emosi mereka ke dalam kekacauan. Kekuatan Xiao Chen jauh melebihi harapan mereka. Xiao Yu meregangkan tubuhnya dan dengan gesit melompat berdiri. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat salju menutupi tanah di dekatnya, membentuk bunga-bunga melayang yang menempel di sana. Ketika sinar matahari menyinari mereka, mereka berkilauan dengan banyak warna. Bunga-bunga es ini benar-benar mekar secara nyata. Ketika Xiao Yu mendongak, dia menemukan bahwa Xiao Chen sudah menghilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, apa sebenarnya hubungan antara orang ini dan penatua Sister Sui. Kenapa dia begitu marah sebelumnya? Petik 2. Ketika Xiao Yu merasakan kekuatan yang keluar dari Xiao Chen, dia segera menyadari bahwa dia telah menunjukkan banyak belas kasihan padanya meskipun terlihat acuh tak acuh. Dia tidak berniat melakukan apapun padanya. Setelah beberapa saat, pria berpakaian hitam itu berkata, bahkan jika kita tidak berteman dengan orang ini, yang terbaik adalah kita tidak menjadikannya musuh kita. Ekspresi wajah sempurna Lan Xiaobai terus berubah. Dia bergumam, jangan pedulikan dia untuk saat ini. Mari kita menuju ke domain Vien. Ada seorang gadis jenius yang muncul dari Spirit Fox Rache di sana. Pada usia muda, dia menggenggam hati pedang dan memadatkan jiwa pedangnya.
Kita harus melakukan yang terbaik untuk menariknya masuk. Tanda pisah, tanda pisah. Pada saat Xiao Chen kembali ke puncaknya, dia telah memulihkan ketenangannya. Saya minta maaf, saya harus menyelesaikan beberapa masalah pribadi sebelumnya. Maaf membuat kalian berdua menunggu begitu lama, kata Xiao Chen kepada Putri Yao Yan sambil memberi hormat. Putri Yao Yan tersenyum dan berkata, itu tidak masalah. Tuan Muda Xiao, apakah Anda ingat saya menyebutkan 2 tahun lalu di Monumen Sage Mark bahwa ras saya saat ini menghadapi bencana yang mengancam kepunahan? Masalah 2 tahun lalu masih baru. Secara alami, Xiao Chen ingat. Saat itu, demi membayar hutang budi Kaisar Azure, dia bahkan membantu mereka mendapatkan pedang petir ekstrim. Namun, pihak lain memberinya jilbab yang berharga juga. Nilainya tidak lebih rendah dari Extreme Thunder Sword. Sebenarnya, hutang rasa terima kasih ini belum diselesaikan. Apa yang salah? Apakah pedang petir ekstrim tidak efektif? Xiao Chen bertanya ketika dia memikirkan kemungkinan. Putri Yao Yan melambaikan tangannya dan berkata, tidak, ini efektif. Jika bukan karena pedang petir ekstrim, seluruh ras merfolk akan diusir dari Laut Setan Chaotic sejak lama. Jika itu terjadi, banyak anggota klan saya akan mati. Tuan Muda Xiao, ras merfolk akan selalu mengingat kebaikan yang Anda tunjukkan kepada kami tahun itu. Itu tidak akan pernah dilupakan selama beberapa generasi. Petik 2. Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri. Dia berkata, Putri Yao Yan terlalu sopan. Anda hanya dapat berbicara pikiran Anda. Aku bisa melihat kerutan di wajahmu. Anda mungkin dalam masalah lagi. Saya tidak pernah benar-benar menyukai semua basa-basi yang tidak perlu ini. Jilbab Raja Laut yang Anda berikan kepada saya sangat berguna bagi saya. Saya selalu merasa bersalah karenanya. Jika ada sesuatu yang saya, Xiao Chen, dapat membantu Anda, saya pasti akan melakukan segalanya sesuai kemampuan saya. Ketika Putri Yao Yan melihat ketulusan di matanya, dia santai. Dia berkata, kalau begitu, saya akan langsung. Meskipun Extreme Thunder Sword membantu merfolk Rache saya dan menyelesaikan bahaya langsung, sumber masalahnya masih tetap ada. Kali ini saya ingin meminjam api dari Tuan Muda Xiao. Meminjam api? Ya, saya ingin meminjam Purple Thunder True Fire dari Tuan Muda Xiao. Api bisa dipinjamkan, yang diperlukan hanyalah pihak lain untuk menempatkan tanda spiritual pada api asal dan baginya untuk menghapus jejak spiritualnya sendiri untuk sementara. Dengan cara ini, pihak lain bisa mengendalikannya dengan bebas. Namun, risiko meminjamkan api sangat tinggi. Jika pihak lain tidak mengembalikannya, ada banyak cara bagi mereka untuk membuat api itu sendiri. Pentingnya api sejati guntur ungu bagi Xiao Chen tidak perlu diragukan lagi. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk meminjamkannya. Tentu saja, aku juga akan mengambil beberapa harta penting ras kita sebagai jaminan. Mudah-mudahan, ini akan meyakinkan Tuan Muda Xiao. Kami pasti akan mengembalikan apa yang kami pinjam. Dengan flip tangan Putri Yao Yan, 3 item tiba-tiba muncul di udara, mutiara bersinar dengan cahaya semurni cahaya bulan, medali hitam, dan lingkaran yang terbuat dari tanaman memancarkan lampu hijau. Saat ketiga item itu muncul, ekspresi Xiao Chen berubah drastis. Tidak peduli seberapa bodoh dan tidak berpengalamannya dia mengenali 3 item terkenal ini dari melihatnya di beberapa buku. Mutiara Dewa Air, medali binatang suci, dan lingkaran berdaulat duri. Salah satu dari barang-barang ini jauh lebih berharga daripada Purple Thunder True Fire milik Xiao Chen. Dengan ketiganya diambil bersama, tidak ada perbandingan sama sekali. Menawarkan mereka sebagai jaminan jelas menunjukkan ketulusan pihak lain. Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, Putri, tolong singkirkan mereka. Saya tidak bisa meminjamkan Purple Thunder True Fire saya. Petik 2. Putri Yao Yan memandang Xiao Chen dengan ekspresi sedih dan bertanya, Tuan Muda Xiao, apakah Anda benar-benar tidak mempercayai gadis kecil ini? Setelah saya meminjam Purple Thunder True Fire, saya pasti akan mengembalikannya. Xiao Chen dengan cepat menjawab, Putri, situasinya tidak seserius yang Anda pikirkan. Meskipun saya tidak dapat meminjamkan Purple Thunder True Fire, Xiao ini bersedia untuk ikut dengan kalian berdua. Petik 2. Betulkah? Kejutan yang menyenangkan datang terlalu cepat. Putri Yao Yan dan Mulei agak tidak percaya. Nama White Robert King sudah menyebar kemana-mana. Dia adalah putra surga yang bangga pada zaman ini. Datang dan pergi seperti itu akan menunda kultivasinya untuk beberapa waktu. Xiao Chen mengangguk dan berkata, biarkan saya membuat laporan ke Sekte Tetua terlebih dahulu serta membuat beberapa persiapan. Setelah itu, kami akan berangkat. Terima kasih banyak, Raja Berjubah Putih. Ketika Xiao Chen mendengar 3 kata terakhir itu, dia tidak bisa menahan rasa sakit di kepalanya. Sekarang, dia benar-benar ingin tahu siapa orang yang mempopulerkan nama ini. Setelah membuat persiapannya, dia mengikuti Putri Yao Yan dan memulai perjalanan ke Laut Iblis yang caotik. Sepanjang jalan,
dia mendapat gambaran kasar tentang masalah yang dihadapi ras merfolk. Biasanya, ras merfolk tinggal di dasar Laut Iblis Chaotic. Mereka telah mendirikan kerajaan bawah laut yang seperti mimpi, telah tinggal di sana selama beberapa generasi, selama puluhan ribu tahun. Sementara ras merfolk tampaknya tidak memiliki musuh, mereka sebenarnya memiliki pedang yang tergantung tepat di atas kepala mereka yang bisa jatuh kapan saja, bayangan konstan yang tidak pernah meninggalkan ras merfolk. Laut Iblis Chaotic disebut Laut Iblis Chaotic karena memang ada iblis di sana. Di era kuno, nenek moyang ras merfolk telah membayar mahal dan mengalahkan iblis jahat di sana. Meskipun mereka gagal membunuh iblis jahat, mereka berhasil menyegelnya, menciptakan Laut Iblis Chaotic yang damai untuk generasi selanjutnya. Namun, 10.000 tahun yang lalu, segel itu mulai melemah. Iblis jahat yang disegel mengirimkan beberapa klon. Untungnya, Kaisar Azure telah melakukan tugas itu, dengan biaya yang mahal, untuk menghancurkan semua klon iblis jahat itu dan memperbaiki segelnya saat itu. Kalau tidak, ras merfolk akan punah. Sekarang setelah 10.000 tahun telah berlalu, segel itu mulai melemah sekali lagi. Banyak klon iblis jahat telah muncul. Klon iblis jahat ini tidak seperti makhluk hidup manapun di dunia ini. Selain yang flames yang dikaitkan dengan petir, tidak ada yang efektif melawan mereka. Bahkan Kaisar bela diri ras merfolk tidak berdaya melawan mereka. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain ingin meminjam Purple Thunder True Fire. Di antara api yang disebabkan oleh petir, Purple Thunder True Fire tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Dibandingkan dengan Extreme Thunder True Fire di Extreme Thunder Sword, Purple Thunder True Fire jauh lebih kuat. Bab 897, Setan Jahat. Menurut Yao Yan, mereka telah mengundang beberapa orang, semuanya memiliki berbagai jenis api yang disebabkan oleh petir. Mungkin masalahnya tidak sesederhana yang dia katakan. Putri Yao Yan, seperti apa sebenarnya iblis jahat ini? Bisakah Anda memberitahu saya lebih detail? Petik 2. Apa sebenarnya iblis jahat ini? Memikirkan bahwa itu hanya takut pada api yang disebabkan oleh kilat sehingga bahkan Kaisar bela diri tidak dapat berbuat apa-apa untuk itu, ini menggelitik minat Xiao Chen. Setelah melakukan perjalanan melalui beberapa formasi transportasi dan melintasi domain Primal Chaos, Xiao Chen dengan santai bertanya tentang iblis jahat ketika mereka tiba di Taman Iblis Tanah Kuning. Yao Yan sangat lelah, tetapi karena Xiao Chen menemaninya, dia masih dalam suasana hati yang sangat baik. Namun, ketakutan berkobar di matanya saat dia menyebutkan tentang iblis jahat. Dia menghela nafas ketika dia menjawab, iblis jahat ini memiliki penampilan luar manusia, tetapi tidak memiliki tubuh fisik. Itu bisa menelan daging seorang kultivator untuk memperkuat dirinya sendiri. Tidak seperti ras manapun di alam Kunlun, ia menggunakan energi yang penuh dengan kejahatan. Faktanya, ini berbeda bahkan dari Demon Raches di abis dunia iblis. Teknik bela diri biasa hampir tidak berpengaruh pada iblis jahat ini. Banyak ras saya yang tidak bisa bereaksi tepat waktu ditelan oleh iblis jahat ini. Jika bukan karena api yang disebabkan oleh petir yang dapat mengancam iblis jahat ini, sulit untuk membayangkan apa lagi di dunia ini yang dapat menekannya. Namun, kali ini akan baik-baik saja. Beberapa ahli dari alam Kunlun dengan api yang disebabkan oleh kilat menerima undangan kami. Selanjutnya, dengan bantuan Tuan Muda Xiao, kami pasti akan menangani ini sekali dan untuk selamanya. Xiao Chen melirik cincin roh abadi yang kosong, penyesalan memenuhi hatinya. Jika Ao Jiao ada di sini, mengingat pengalamannya, dia akan sangat membantu. Tuan Muda Xiao, ada apa? Kami akan tiba di Taman Iblis Tanah Kuning. Kita tidak bisa terbang lagi. Melihat Xiao Chen tampak agak terganggu, Putri Yao Yan mengingatkannya. Badai di langit Taman Iblis Tanah Kuning cukup terkenal. Xiao Chen memulihkan akalnya dan tersenyum meminta maaf. Kemudian, dia mendarat di tanah Taman Iblis Tanah Kuning bersama dua lainnya. Setelah melintasi Taman Iblis Tanah Kuning ini, kelompok itu akan tiba di Laut Iblis Chaotic. Namun, Taman Iblis Tanah Kuning ini penuh dengan bahaya dari semua jenis tanaman bermutasi dan binatang iblis. Di antara flora bahkan ada beberapa tanaman yang memperoleh spiritualitas dan memiliki beberapa pencapaian dalam kultivasi. Bahkan dengan kultivasi Xiao Chen saat ini, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa melakukan perjalanan tanpa rasa takut melalui tempat ini sesuka hatinya. Putri Yao Yan menempatkan lingkaran berdaulat duri di kepalanya. Duri tajam pada lingkaran itu menusuk dahinya dan mengeluarkan darah. Namun, dia sepertinya tidak merasakan sakit. Energi lembut mengalir ke pikirannya, mengisi seluruh tubuhnya dengan kekuatan. Hutan gelap dengan tanah kuning ini memiliki segala macam tanaman aneh dan langka. Saat Xiao Chen mengikuti di belakang keduanya, dia terus mengeluarkan sense spiritualnya setiap saat. Putri Yao Yan berurusan dengan tanaman dan binatang iblis yang mereka temui di sepanjang jalan. Ketika dia mengenakan lingkaran penguasa duri, dia bahkan lebih kuat dari Xiao Chen di Taman Iblis Tanah Kuning ini.
Ton Sovereign Circlet adalah harta karun rahasia misterius yang diturunkan dari zaman kuno. Itu bisa mengontrol dan menyerap energi tanaman. Di Taman Iblis ini, bahkan sebelum banyak tanaman menyerang, Putri Yaoyan sudah menyadari ancaman itu selama mereka memiliki niat jahat. Lingkaran hijau bersinar samar. Ketika Putri Yaoyan mengenakannya di kepalanya, dia memancarkan rasa damai dan kelembutan yang memberinya aura bangsawan. Banyak tanaman bahkan akan mengambil inisiatif untuk membuka jalan lebar, ketika mereka merasakan energi dari lingkaran ini. Lingkaran penguasa duri ini benar-benar ajaib. Sama seperti ini, kelompok itu melakukan perjalanan ke kedalaman Taman Iblis Tanah Kuning tanpa menghadapi banyak bahaya. Kemudian, Putri Yaoyan berhenti di depan sebuah pohon kuno. Pohon purba ini tidak terlalu tinggi juga tidak memiliki banyak cabang dan daun. Namun, itu terlihat sangat subur dan segar. Putri Yaoyan tiba di depan pohon, memetik sehelai daun hijau dari lingkaran berdaulat duri, dan dengan lembut mengulurkannya. Sebuah cabang pohon bergerak seperti tangan dan meraih daun dari lingkaran berdaulat duri. Wajah manusia muncul di batang pohon. Cabang menempatkan daun hijau ke dalam mulut. Kemudian, pohon itu berkata dengan suara serak, "Itu benar. Ini memang daun dari Ton Sovereign Circlet. Aku akan mengantarmu sesuai dengan kesepakatan." Mata Xiao Chen berbinar. Pohon kuno yang tampak biasa ini sebenarnya adalah roh yang dibudidayakan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 cabang pohon terbang dan melingkari pinggang Yaoyan dan kedua pria itu. Energi besar dan tak terbendung datang dari cabang-cabang pohon, menyebabkan ketiganya tenggelam ke tanah. Pemandangan berubah dengan cepat, rasanya waktu berlalu dengan cepat. Ketika mereka bertiga akhirnya berdiri di tanah yang kokoh lagi, ada lautan luas di depan mereka. Mereka telah meninggalkan Taman Iblis Tanah Kuning jauh di belakang. Dalam waktu satu napas, mereka bertiga melakukan perjalanan melalui sebagian besar Taman Iblis Tanah Kuning. Kekuatan pohon kuno ini benar-benar tak terduga. Ketika Yaoyan melihat ke laut, dia menghela nafas lega. Dia melepas lingkaran itu dari kepalanya, dan wajahnya yang bercahaya segera menjadi pucat dan putus asa, matanya penuh kelelahan yang tak terkatakan. Sepertinya pengeluaran energi dari lingkaran berdaulat duri ini bukanlah sesuatu yang dapat didukung oleh Putri Yaoyan. Kalau tidak, dia tidak akan mencari bantuan pohon kuno itu untuk mengangkut mereka. "Putri, apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Chen bertanya dengan cemas ketika dia melihat situasinya. Apakah dia terlalu terburu-buru? "Itu bukan masalah. Sekarang saya melihat laut, semuanya baik-baik saja. Ayo pergi. Para tetua dan yang lainnya pasti sudah lama menunggu kita." Yaoyan tersenyum tipis. Rambut panjangnya yang berwarna biru langit berkibar tertiup angin laut. Dia memejamkan mata, menikmati aroma laut yang datang bersama angin sepoi-sepoi. Kemudian, dia melompat dengan lembut dan mendarat di laut yang luas. Begitu kaki Yaoyan menyentuh air, mereka berubah menjadi ekor ikan. Saat dia berenang di laut, dia tampak seperti orang baru. Dia melambaikan tangannya ke Xiao Chen dan berkata, "Tuan Muda Xiao, ayo pergi." Lampu listrik menyala di bawah kaki Xiao Chen. Dalam sekejap mata, dia tiba di samping Yaoyan. Ketika dia melihat Putri Duyung di depannya, dia agak terganggu. Yaoyan membalik ekor ikannya dan membawa Xiao Chen ke dalam air. Dia bergerak sangat cepat seperti dia adalah roh air. Xiao Chen, yang biasanya cukup cepat, sebenarnya mengalami kesulitan untuk mengikutinya. Setelah mencapai kedalaman 5 km, ketiganya tidak bisa lagi melihat matahari, sekarang gelap gulita. Kegelapan memengaruhi sens spiritual Xiao Chen, membatasi penglihatannya hingga 1 km di sekelilingnya. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya terang berwarna pelangi menerangi kedalaman. Xiao Chen menyipitkan mata dan melihat sebuah kastil surrealis besar terbentang di dasar laut. Penghalang cahaya mengelilingi kastil. Pemandangan di depannya sangat cerah, menyapu semua kegelapan sebelumnya. Ada karang yang bergoyang lembut mengikuti arus, Putri Duyung berjalan bola-balik. Hutan bawah laut berdiri tegak dan tinggi, menampilkan banyak pemandangan dasar laut yang menakjubkan, kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan semua ini. Yaoyan mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang tulus saat dia berkata, "Ini adalah bangsa ras merfolk kami. Kami masih memiliki beberapa suku di tempat lain. Di masa depan, ketika kita punya waktu, saya akan membawa White Robed King untuk melihat-lihat." Petik 2. Xiao Chen terpesona dengan pemandangan ini, merasakan banyak keraguan. Meskipun merfolk terkenal karena keganasan mereka di benua itu, agresivitas ini tidak terlihat di sini. Melihat keraguan di wajahnya, Yaoyan berkata dengan lembut, "Tuan Muda Xiao, tidak perlu terlalu terkejut. Ras merfolk kami sangat ramah dengan teman-teman kami. Namun, saat menghadapi musuh kita, bahkan gadis tercantik kita akan mengangkat pedang mereka untuk bertarung." Dia bukan satu-satunya orang luar yang memiliki keraguan seperti itu saat datang ke bangsa merfolk. "Yang mulia," sekelompok prajurit merfolk berenang, mengibaskan ekor mereka. Mereka menyapa Yaoyan dengan tertib.
Xiao Chen telah bertemu orang yang memimpin mereka sebelumnya. Itu adalah Mu Yun, yang telah bersama Yao Yan dan Mu Lei di pagoda di Monumen Sage Mark. Dalam 2 tahun sejak itu, kekuatan Mu Yun telah meningkat pesat. Xiao Chen melirik sepintas dan menemukan bahwa kultivasinya sudah berada di puncak Sage bela diri kelas medial. Mu Yun melihat Xiao Chen, dan wajahnya berseri-seri. Dia memberi hormat dan berkata, Raja berjubah putih benar-benar menghormati kami dengan datang secara pribadi. Kami benar-benar merasa terhormat. Awalnya, ras merfolk baru saja bersiap untuk meminjam api Xiao Chen. Mereka tidak menyangka dia datang sendiri, jadi mereka sebenarnya sangat terkejut. Ketika prajurit merfolk mendengar Mu Yun memanggil Xiao Chen Raja berjubah putih, mereka semua melihat ke atas dan menilai dia karena penasaran. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berbisik di antara mereka sendiri, mendiskusikan Xiao Chen dengan suara lembut. Ini benar-benar tidak bisa berlanjut. Xiao Chen tidak menyukai gelar Raja berjubah putih. Dia berkata, gelar rajaku belum diputuskan. Saya harap Anda tidak akan terus menggunakan gelar White Robed King. Petik 2. Mu Yun tersenyum dan berkata, Raja berjubah putih terlalu rendah hati. Meskipun gelar raja Anda belum ditetapkan, Tuan Muda Xiao jelas layak menyandang gelar Raja berjubah putih. Ketika Yao Yan melihat ekspresi tidak wajar di wajah Xiao Chen, dia tersenyum tipis. Kemudian, dia mengubah topik. Jangan membahas masalah ini lagi. Mu Yun, apakah semua ahli dari berbagai tempat sudah siap? Sekarang mereka sedang mendiskusikan masalah resmi, ekspresi Mu Yun berubah serius. Dia berkata, mereka telah lama dipersiapkan. Sekarang Yang Mulia berhasil mengundang Raja berjubah putih, peluang kita pasti jauh lebih baik. Mu Yun memimpin ketiganya melewati penghalang. Begitu mereka keluar dari air laut, Yao Yan, Mu Lei, dan Mu Yun secara alami mengambil bentuk manusia lagi dan terbang di udara. Yao Yan memanggil seseorang untuk mengatur akomodasi Xiao Chen. Kemudian, mereka buru-buru pamit dari Xiao Chen. Ini adalah tempatnya. Seorang gadis ras merfolk yang cantik membawa Xiao Chen ke halaman yang megah. Dia berkata dengan lembut, Tuan Muda Xiao, tolong istirahatlah di sini malam ini. Besok pagi, saya akan memimpin Tuan Muda bersama yang lain. Saya akan berada di aula samping. Jika Anda memiliki pesanan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Petik 2. Semuanya cukup bagus di halaman. Xiao Chen mengangguk puas. Dia berkata, kamu boleh pergi dulu. Datang saja dan jemput aku besok pagi. Bagaimana ini bisa? Anda adalah tamu terhormat yang diterima secara pribadi oleh putri. Aku harus menjagamu dengan baik dan tidak bisa pergi tanpa izin. Xiao Chen tersenyum tipis. Karena saya adalah tamu terhormat, maka tentu saja, apa yang saya katakan akan terjadi. Ini hanya 1 malam, perawatan apa yang saya butuhkan. Setelah memecat pelayan itu, dia bersiap untuk memasuki halaman untuk berkultivasi ketika 2 orang tiba-tiba mendarat di luar pintu dan berjalan lurus ke arahnya. Xiao Chen menoleh untuk melihat dan tertegun. Bagaimana 2 orang ini bisa ada di sini? Para pendatang baru tidak lain adalah Qi Wuxue dari Gerbang Langit Berlumpur dan keturunan penguasa tulang putih, Long Fei. Xiao Chen sudah terkejut melihat Qi Wuxue. Tapi pemandangan Long Fei mengejutkannya. Dia telah memotong Long Fei menjadi 2 sebelumnya, namun dalam waktu kurang dari 2 bulan, Long Fei benar-benar pulih. Raja berjubah putih, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Apakah Anda sangat terkejut melihat kami? Qi Wuxue berjalan dengan senyum lebar. Long Fei memegang kipas lipat di tangannya, mempertahankan tampilan wajahnya yang putih dan ilmiah. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia tidak menunjukkan kebencian di wajahnya. Ketika Xiao Chen menatap mata Long Fei, dia mendeteksi aura kehancuran yang tidak jelas. Setelah kehilangan Ruin Trident, Long Fei benar-benar berhasil memahami kehendak kehancuran dengan kekuatannya sendiri, yang mungkin melonjak drastis sebagai hasilnya. Jangan kaget begitu, karena Anda bisa datang ke tempat ini, tentu saja, kami juga bisa datang. Anda bukan satu-satunya dengan nyala api yang disebabkan oleh kilat. Kami juga diundang ke sini. Tentu saja, kami tidak merasa terhormat seperti Anda. Putri Yao Yan bahkan pergi untuk mengundangmu secara pribadi. Bab 898, Istana Raja Laut. Qi Wuk berjalan dengan santai, tanpa keraguan sama sekali. Xiao Chen memulihkan akalnya dan melihat bahwa keduanya tidak mengeluarkan Qi yang membunuh. Dia berkata dengan tenang, karena kamu di sini, masuk dan duduklah. Ketiganya dengan santai duduk di meja kecil di halaman. Xiao Chen mengeluarkan sebotol anggur dan menuangkan secangkir masing-masing untuk keduanya. Qi Wuk menenggak cangkirnya sekaligus dan mengerutkan kening. Dia berkata, ini tidak enak. Saudara Xiao, tampaknya Anda tidak tahu banyak tentang anggur. Brother Long, ambil sebotol anggur monyet berharga Anda. Petik 2. Anggur monyet adalah kelezatan. Berdasarkan apa yang didengar Xiao Chen, ada sejenis monyet liar di dunia yang hidup di Gunung Wanren yang sulit didaki.
itu tidak memiliki banyak kemampuan. Namun, ia memiliki bakat bawaan untuk mengumpulkan buah-buahan liar dan mata air dan menyeduh anggur. Anggur yang diseduh monyet ini jauh lebih enak daripada anggur apapun yang dibuat oleh pembuat anggur berbagai ras. Ahli kaisar bela diri sering berkeliaran di pegunungan untuk mencari anggur monyet ini tetapi akan kembali dengan tangan kosong. Long Fei mengipasi dirinya dengan kipas lipat, lalu mengeluarkan sebotol anggur. Ketika dia melepas sumbatnya, aroma anggur alami menyebar, menembus halaman dengan aroma yang memabukkan. Dia menuangkan secangkir untuk semua orang sebelum dengan hati-hati menutup botol anggur monyet seperti itu adalah harta karun dan dengan cepat memasukkannya kembali ke cincin spasialnya. Qiwuk mengambil cangkir dan mengendusnya lama sebelum menghabiskannya sekaligus. Setelah memukul bibirnya, dia berkata, "Kamu benar-benar pelit. Bahkan setelah melihat Raja berjubah putih, Anda hanya bersedia mengambil satu cangkir." Petik 2. Long Fei dengan lembut menyesap sebelum meletakkan cangkir anggur. Dia berkata, "Qiwuk, mari kita bicara tentang hal-hal yang pantas." Xiao Chen mungkin mulai tidak sabar. Ketika Qiwuk mendengar itu, dia menarik senyum di wajahnya. Dia bertanya, "Saudara Xiao, apakah Anda tahu tentang masalah yang dihadapi ras merfolk dan apa yang mereka butuhkan untuk kita bantu?" Xiao Chen menjawab dengan lembut, "Bukankah itu untuk membunuh klon iblis jahat dan memperbaiki segelnya? Mungkinkah ada masalah lain?" Qiwuk Sue tersenyum dan berkata, "Saudara Xiao, dalam hal ini, apakah Anda tahu lokasi iblis jahat yang disegel?" "Di mana?" "Istana Raja Laut." Sensasi dingin datang dari jilbab Raja Laut di dahinya, langsung menenangkan hati Xiao Chen yang agak gelisah. Tidak ada emosi atau ekspresi yang muncul di wajahnya yang lembut. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Iblis jahat sebenarnya disegel di Istana Raja Laut. Apa itu Istana Raja Laut? Istana itu adalah kediaman Raja Laut. Akan ada harta dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di sana. Bagaimana itu bisa ada hubungannya dengan iblis jahat? Qiwuk melanjutkan, "Aneh, kan? Sebenarnya, masalah ini ada hubungannya denganmu. Itu adalah Kaisar Azure yang menyegel iblis jahat di Istana Raja Laut 10.000 tahun yang lalu. Awalnya, ras merfolk tidak berniat untuk mempublikasikan rahasia ini. Namun, kali ini, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya." Petik 2. Apa maksudmu? Apakah kamu masih tidak mengerti? Menurut Anda mengapa segel itu melemah? Bagaimana mungkin segel yang ditempatkan Kaisar Azure melemah dengan mudah? Ras merfolk menjadi serakah untuk harta di dalam Istana Raja Laut dan mengganggu segel. Pada akhirnya, masalah menjadi terkendali, dan mereka tidak bisa lagi menyelesaikan masalah dengan kekuatan mereka sendiri. Istana Raja Laut itu sendiri adalah harta karun rahasia kelas Kaisar. Kaisar Azure secara khusus mengintegrasikan segelnya dengan Istana Raja Laut, sepenuhnya menyelesaikan bahaya tersembunyi dari iblis jahat. Haha, tapi hati orang sulit untuk dipahami. Ras merfolk mengganggu segel yang awalnya sempurna, kata Qiwuk agak mengejek, melengkungkan bibirnya sedikit mencibir. Untuk berpikir sebenarnya ada cerita seperti itu di balik ini. Memang, semuanya tidak sesederhana yang dipikirkan Xiao Chen. Dia memandang Qiwuk dan bertanya, "Bagaimana kamu mengetahui ini?" Sambil tersenyum tipis, Qiwuk Sue menjawab, "Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Para ahli di seluruh dunia telah mendengar tentang ini. Siapa di antara mereka yang tidak tahu? Manakah dari mereka yang tidak ada di sini untuk harta Istana Raja Laut? Siapa di sini yang benar-benar peduli dengan kehidupan dan kematian ras merfolk?" Long Fei menambahkan, "Saudara Xiao Chen, kita semua adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa untuk disembunyikan. Saudara Qi dan saya di sini untuk harta Istana Raja Laut juga. Awalnya, kami tidak berencana untuk bersekutu denganmu. Namun, kali ini, kami tidak dapat menanganinya sendiri lagi. 7 sekte besar di dekat Laut Setan Caotik semuanya mengirim ahli mereka dengan api yang disebabkan oleh kilat, beberapa pembudidaya tua yang longgar datang tanpa diundang, dan bahkan sekte besar di Laut Penglai bergerak." Petik 2. Qiwuk Sue memandang Xiao Chen yang pendiam dan berkata, "Yang lain tidak tahu, tetapi saudara Long dan saya tahu bahwa saudara Xiao Chen memiliki api sejati guntur ungu. Lebih jauh lagi, dengan kekuatan Anda dapat menahan diri bahkan melawan martial sage tingkat Grandmaster. Kami pasti akan mendapat banyak manfaat jika kami bekerja sama." Xiao Chen berdiri dan mulai mondar-mandir di halaman. Awalnya, dia baru saja bersiap untuk membayar hutang budi sebelum segera pergi. Dia tidak menyangka akan terseret ke dalam banyak hal. Long Fei bertukar pandang dengan Qiwuk Sue dan berdiri. "Kakak Xiao, apakah kamu khawatir tentang perasaan sulit di antara kita?" "Meskipun saya, Long Fei, tidak menganggap diri saya orang benar, saya masih melakukan hal-hal secara terbuka. Hari itu, jika saya tidak memperhatikan bahwa Anda membuat terobosan dengan cahaya bintang jatuh ke tanah, saya tidak akan menunggu Anda untuk menyelesaikan terobosan Anda untuk melawan Anda. Kali ini,
ketika kami bertiga bekerja bersama, Brother Xiao akan memiliki prioritas dalam memilih dari keuntungan yang kami peroleh. Selanjutnya, Anda dapat memiliki 40% dari semua keuntungan kami. Petik 2. Melihat Xiao Chen tetap diam, Long Fei melanjutkan, Saudara Xiao, jika Anda setuju, saya dapat berbagi dengan Anda metode pemurnian Trisula terlebih dahulu untuk menunjukkan ketulusan saya. Ketika Xiao Chen mendengar semua ini, dia tahu bahwa keduanya salah paham, berpikir bahwa dia mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menaikkan harga. Ini menjadi perhatian utama. Saya tidak bisa membuat keputusan berdasarkan satu sisi cerita. Sebelum Xiao ini datang ke sini, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Istana Raja Laut. Saya hanya di sini untuk membayar hutang budi yang lama. Jika semuanya benar-benar seperti yang kalian berdua katakan, saya tidak punya masalah dengan bersekutu dengan kalian berdua untuk melawan musuh. Petik 2. Mata Qi Wuxue berbinar. Dia tersenyum dan berkata, jadi, apakah itu berarti Saudara Xiao setuju? Hehe, aku tidak menyebarkan namamu kemana-mana dengan sia-sia. Menemukan komentar itu aneh, Xiao Chen mengerutkan kening. Dia bertanya, nama apa? Raja berjubah putih. Saudara Xiao, Anda mungkin tidak tahu, tetapi domain Primal Chaos memiliki orang-orang dari semua perdagangan yang berkumpul di sana. Selama ada berita besar, itu dapat menyebar dari sana ke seluruh alam Kunlun dengan segera. Demi membuat gelar Raja Berjubah Putih Anda dikenal, saya mengirim 2.000 orang dari sekte saya ke lebih dari 1.000 kota dengan berbagai ukuran untuk menyebarkan cerita Anda. Haha, sekarang, seluruh dunia tahu tentang Raja Berjubah Putih Xiao Chen. Qi Wuk berbicara dengan sangat santai, tampak cukup senang dengan dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa wajah Xiao Chen telah berubah menjadi hitam di beberapa titik waktu. Pada akhirnya, gelar norak Raja Berjubah Putih berasal dari Qi Wuxue. Bang, ada ledakan, dan Qi Wuxue terbang keluar dari halaman dan mendarat di jalan, kepalanya menabrak tanah dengan keras. Ketika Long Fei berjalan keluar dari pintu halaman dan melihat Qi Wuxue terbaring di tanah dalam keadaan menyesal, bibirnya tidak bisa menahan senyum tipis. Aneh, apakah gelar White Robed King tidak bagus? Saudara Xiao, mengapa kamu tiba-tiba sangat marah? Petik 2. Qi Wuxue berdiri dan menggosok kepalanya. Dia tidak bisa mengerti, jadi dia memandang Long Fei dan berkata, Raja Berjubah Putih, itu adalah gelar yang anggun dan elegan. Long Fei, tidakkah kamu setuju? Petik 2. Agak terkejut, Long Fei berkata, melayanimu dengan benar. Menurut Anda apa gelar raja itu? Bagaimana seseorang bisa dengan santai memberikan gelar seperti itu? Dia adalah keturunan Kaisar Azure. Secara alami, dia harus mewarisi gelar Kaisar Azure. Apa gelar Kaisar Azure? Raja Naga Biru. Qi Wuxue bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Kemudian, dia tiba-tiba seperti melihat cahaya, berkata, benar. Azure Dragon King terdengar lebih tirani. Namun, menambahkan kata, White Robed, di depan terdengar cukup bagus juga, White Robed Azure Dragon King. Sekarang, Long Fei benar-benar terkejut. Gelar raja adalah sesuatu yang akan menemani seorang kultivator seumur hidup. Itu menyangkut kemuliaan dan martabatnya. Qi Wuxue ini terlalu santai tentang hal itu, memperlakukan ini sebagai lark. Di halaman, Xiao Chen memegang potongan batu giok di tangannya dan menutup matanya. Setelah dia meninjau semua informasi di dalamnya, ekspresi pencerahan muncul di wajahnya. Dia berkata, jadi begitulah caramu menyempurnakan tahta menjadi senjata. Seseorang membutuhkan mental flame untuk secara langsung memperbaikinya, dan kemudian seseorang dapat mengubah bentuknya dalam sekejap. Petik 2. Sebelum Long Fei pergi, dia telah menyerahkan metode pemurnian tahta kepada Xiao Chen untuk menunjukkan ketulusannya. Xiao Chen menyimpan potongan batu giok itu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak gelisah. Sekarang dia memikirkan masalah ini dengan hati-hati, dia menemukan bahwa masalah sederhana ini mengandung banyak komplikasi. Mengapa Putri Yao Yan tidak menjelaskan masalah ini kepada saya terlebih dahulu? Memikirkan Istana Raja Laut, Xiao Chen melepas jilbab Raja Laut di dahinya dan memeriksanya. Sepertinya jilbab Raja Laut ini pasti berasal dari Istana Raja Laut. Dia menyingkirkan jilbabnya, lalu mengeluarkan cangkir anggur dari cincin semesta dan meletakkannya di kursi di seberangnya. Dia percaya bahwa seseorang akan datang dan memberinya penjelasan. Xiao Chen mendongak. Ada beberapa permata buatan manusia di atas, berkelap-kelip seperti bintang. Melihat mereka membuat orang lupa bahwa mereka berada lebih dari 10 km di bawah air. Namun, rasanya masih ada yang kurang. Jadi setelah beberapa teguk anggur, Xiao Chen mengangkat tangannya. Bulan yang murni dan cerah muncul di belakangnya, memancarkan cahaya bulan yang lembut dan memenuhi seluruh halaman dengan cahaya redup. Xiao Chen mengungkapkan senyum puas sambil terus minum. Ketika cahaya bulan jatuh pada sosok putihnya, itu melemparkan bayangan kesepian ke tanah. Cangkir demi cangkir, Xiao Chen minum sendirian.
Pada suatu saat, sosok yang sangat indah muncul di halaman yang dingin. Yao Yan mendarat di seberangnya. Ketika dia melihat cangkir anggur yang disiapkan, ekspresi terkejut melintas di matanya. Tuan muda Xiao tahu bahwa Yao Yan akan datang. Xiao Chen meletakkan cangkir anggurnya dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya yang lembut. Dia berkata dengan hangat, tentu saja. Mata saya untuk orang baik. Putri Yao Yan, ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dikatakan di sepanjang jalan. Anda mungkin takut bahwa setelah Anda mengatakannya, saya tidak akan membantu Anda. Namun, sekarang saya di sini, saya kira Putri tidak lagi memiliki rasa takut. Petik 2. Yao Yan tidak yakin apakah dia salah melihat, tapi dia merasa bahwa meskipun Xiao Chen jelas tersenyum, matanya dingin dan masih seperti air sumur, tanpa riak di dalamnya. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membangkitkan minatnya. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, Yao Yan merasa agak bersalah. Dia menghabiskan cangkir dan tersenyum pahit. Dia berkata, saya khawatir pandangan Tuan Muda Xiao terhadap orang-orang kali ini salah. Yao Yan memang menyembunyikan sesuatu darimu. Tragedi ras merfolk adalah kesalahan kita sendiri. Kepala ras merfolk Rache bersama dengan 5 sesepuh tertinggi secara pribadi melepaskan segel di lapisan luar sendiri untuk memasuki istana Raja Laut. Tak satu pun dari mereka keluar, mereka semua mati di dalam. 3 tetua yang berjaga di luar membayar dengan nyawa mereka pada akhirnya, untuk menambal segel di lapisan luar. Namun, segel di bagian dalam benar-benar rusak. Petik 2. Bab 899, Penanggulangan. Hanya masalah waktu sebelum tubuh sejati iblis jahat muncul. Sampai sekarang, ras merfolk yang besar tidak lagi memiliki kaisar bela diri yang tersisa. Petik 2. Harga keserakahan sangat tinggi. 9 kaisar bela diri telah meninggal, begitu saja. Tanpa perlu Yao Yan untuk mengatakan apa-apa, Xiao Chen kira-kira bisa menebak bagaimana kaisar bela diri itu mati. Mereka pasti telah mengabaikan semua saran dan mengandalkan budidaya kaisar bela diri mereka, masuk tanpa menyiapkan api yang dikaitkan dengan kilat. Kepala perlombaan mungkin berpikir bahwa dengan 9 kaisar bela diri, mereka tidak perlu takut di istana Raja Laut. Dia pasti berharap bisa menjarah harta karun istana dan pergi dengan mudah. Namun, tebakan Xiao Chen salah. Kata-kata Yao Yan berikut benar-benar mengejutkannya. Tanpa diduga, selera kaisar bela diri merfolk itu luar biasa. Mereka sebenarnya ingin menelan seluruh istana Raja Laut, menyempurnakannya bersama dengan iblis jahat, untuk membiarkan kepala perlombaan menjadi Raja Laut yang baru. 2 tahun lalu, aku masuk sendirian, memegang pedang petir ekstrim. Saya pikir saya bisa menekan iblis jahat selama 100 tahun, menggunakan Extreme Thunder True Fire di Extreme Thunder Sword. Namun, siapa yang tahu, aku gagal membunuh semua klon iblis jahat yang menelan kaisar bela diri. Sekarang, mereka semua telah beregenerasi. Dalam 2 tahun terakhir, klon iblis jahat itu telah mengikis hampir semua Extreme Thunder True Fire di Extreme Thunder Sword. Jika kita tidak mencoba sesuatu yang lain, tubuh utama iblis jahat pasti akan berjuang bebas dalam setengah tahun ke depan. Pada saat itu, seluruh Chaotic Demonixi akan mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya ingin mengundang Tuan Muda Xiao untuk menggunakan api sejati guntur ungu untuk menyapu bersih klon iblis jahat ini, kemudian, bersama dengan pedang petir ekstrim, untuk menekan tubuh utama iblis jahat. Xiao Chen mendengarkan dengan tenang saat cahaya bulan bersinar. Dia hanya minum anggur tanpa mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Secara kebetulan atau tidak, ketika kata-kata Yao Yan berakhir, anggur di dalam botol anggur juga habis. Xiao Chen mengguncang termos anggur, dan memang tidak ada yang tersisa. Yao Yan juga telah selesai mengatakan apa yang dia katakan. Dia menyingkirkan botol anggur dan melambaikan tangannya. Bulan terang di udara goyah dan berubah menjadi seberkas cahaya lembut, menghilang dari langit. Yao Yan sedikit terkejut dengan hilangnya bulan yang cerah. Dia sebenarnya tidak menyadari sampai sekarang bahwa Xiao Chen telah menciptakan bulan ini. Bagaimana mungkin ada bulan di dasar laut? Xiao Chen memperhatikan perubahan ekspresi Yao Yan dan menghela nafas dalam hatinya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik jilbab Raja Laut di atas meja, lalu mengenakannya lagi. Yao Yan agak gugup. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Chen. Dia bertanya-tanya apakah dia akan terus membantunya sekarang setelah dia tahu yang sebenarnya. Itu aneh. Putri, apakah ada lagi? Setelah Xiao Chen selesai membungkus kembali jilbab Raja Laut di kepalanya, dia memperhatikan bahwa Yao Yan masih belum pergi. Pada awalnya, Yao Yan tercengang. Kemudian, dia bertanya dengan kejutan yang menyenangkan, Tuan Muda Xiao tidak akan pergi. Senyum hangat muncul di wajah lembut Xiao Chen saat dia menjawab, kapan aku mengatakan bahwa aku akan pergi? Sebaliknya, ini sudah larut malam, dan Putri telah selesai berbicara, tetapi Anda tampaknya tidak akan pergi. Apakah Anda berniat untuk bermalam di sini? Ketika Yao Yan mengerti maksudnya, dia tersipu meskipun dirinya sendiri.
Dia melirik Xiao Chen yang tersenyum dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Raja berjubah putih, Yao Yan akan mengingat kebaikan ini selamanya. Ras merfok akan mengingatnya selamanya juga. Petik 2. Suara indah melayang di udara. Ketika Xiao Chen mendengarnya, dia menjadi sedikit terganggu. Xiao Chen membalik tangannya, dan sebuah gulungan muncul. Dia perlahan membukanya, dan potret Kaisar Azure memasuki matanya sekali lagi. Dia berkata dengan nada yang agak mengejek diri sendiri, 10.000 tahun yang lalu, kamu pikir kamu sangat pintar dalam mengintegrasikan segel dengan Istana Raja Laut untuk membuat segel yang sempurna. Namun, hati pria tak terduga. Anda tidak menyangka bahwa segel sempurna yang Anda buat akan membawa ras merfok ke ambang kepunahan. Petik 2. Jika Kaisar Azure tidak mengintegrasikan segel dengan Istana Raja Laut saat itu, peristiwa seperti itu mungkin tidak akan terjadi, mungkin tidak meninggalkan masalah yang sulit bagi Xiao Chen. Penyebabnya adalah 10.000 tahun yang lalu, dan efeknya datang 10.000 tahun kemudian. Sudah waktunya untuk memutuskan hubungan sebab akibat ini. Dengan tatapan penuh tekad, Xiao Chen menyingkirkan lukisan itu tetapi tidak memasuki rumah untuk beristirahat. Sebaliknya, dia bergegas ke tempat Long Fei dan Qi Wuk tinggal. Kemudian, dia bertanya tentang kekuatan orang-orang yang datang untuk memanfaatkan kekacauan. Setelah mendapatkan berita yang dia cari, Xiao Chen mengerutkan kening. Masalah ini lebih rumit dari yang dia duga. Masalah terbesar sekarang bukanlah klon iblis jahat di Istana Raja Laut. Sebaliknya, itu adalah berbagai ahli yang pergi ke Istana Raja Laut untuk harta karunnya. Banyak di antara mereka yang datang tanpa diundang. Tidak hanya mereka tidak akan membantu, tetapi mereka juga akan membuat situasi lebih kacau. Xiao Chen tidak menyembunyikan niat dan rencananya dari Qi Wuxue dan Long Fei, memberitahu mereka semuanya secara rinci. Setelah mereka berdua mendengar pikirannya, mereka tidak bisa menahan perasaan agak putus asa. Qi Wuxue berkata, Saudara Xiao Chen, bukan karena aku memilihmu, tetapi ini adalah masalah yang ditinggalkan Kaisar Azure 10.000 tahun yang lalu, ini tak ada kaitannya dengan Anda. Selanjutnya, ini adalah hasil dari keserakahan senior Merfolk Rache. Mengapa harus masuk dan menanganinya? Kali ini, mereka yang datang tanpa diundang kebanyakan adalah generasi tua dari Primal Chaos Domain. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup 1 atau 2 abad. Long Fei juga terkejut dengan pilihan Xiao Chen. Dia menasihati, Xiao Chen, apakah kamu sudah memikirkannya dengan baik? Ada beberapa item di Istana Raja Laut yang tidak diambil oleh Kaisar Azure karena kurangnya minat. Namun, bagi kami, mereka semua adalah harta tertinggi. Kamu sangat baik hati, tidak membiarkan orang-orang itu mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka untuk meningkatkan kekuatan iblis jahat. Namun, orang lain tidak berpikir seperti itu. Mereka hanya akan melihat tindakanmu sebagai keinginanmu untuk memonopoli semua harta di sana. Qi Wuxue mengangguk dan menambahkan, itu benar. Selanjutnya, dari apa yang saya dengar, Kaisar Azure menghormati sisa-sisa Raja Laut dan tidak menyentuhnya saat itu. Jubah hujan surgawi yang dia kenakan, tongkat kerajaan laut di tangannya, mahkota Raja Laut di kepalanya, dan sepatu gelombang pengejar di kakinya semuanya masih ada di sana. Semua barang ini adalah hal yang akan membuat orang menjadi gila. Secara kebetulan, Kaisar bela diri ras Merfolk semuanya sudah mati. Beberapa kaisar kuasi semuanya sibuk menjaga segel luar tanpa waktu luang untuk hal lain. Orang-orang ini tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Petik 2. Mata Xiao Chen sejernih air, ekspresi wajahnya setenang danau yang tenang. Dia berbalik dan melihat ke depan. Batu permata buatan tinggi di atas memancarkan cahaya yang berkelap-kelip di malam yang gelap gulita, membuat kastil yang seperti mimpi terlihat sangat damai dan indah. Setelah lama mencari, Xiao Chen menarik kembali pandangannya. Kemudian, dia berkata, kadang-kadang, setelah seseorang mengakui hal-hal tertentu, seseorang harus memikul tanggung jawab tertentu. Jika saya menghindari ini hari ini, saya mungkin tidak ragu-ragu untuk mengabaikan hal-hal serupa di masa depan. Kalau begitu, apa gunanya aku mengakui identitasku di depan semua orang saat itu? Terima kasih banyak atas niat baik dan berita Anda. Jika ada konflik di Istana Raja Laut, saya pasti akan membantu Anda berdua sekali. Aku akan pergi dulu. Saat Qi Wuxue melihat sosok Xiao Chen perlahan menghilang, dia berkata tanpa daya, Xiao Chen ini masih tak terduga seperti biasanya. Ia seperti bosan hidup, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton besok. Long Fei membuka kipas lipatnya dan dengan lembut mengipasi dirinya sendiri. Dia berkata dengan kekecewaan dan frustrasi, sampai sekarang, semua orang di dunia tahu bahwa dia adalah keturunan Kaisar Azure. Setelah upacara penganugerahan raja, dia akan secara resmi menyandang gelar Raja Naga Azure. Anda hanya melihat kemuliaan tetapi bukan tekanan tersembunyi sebagai keturunan Kaisar Azure. Jadi, kamu adalah Qi Wuqiang, dan dia adalah Raja Naga Azure yang terkenal. Anda adalah orang yang tak terduga. Petik 2.
Tidak yakin, Qi Wuxue berkata, "Hei, Long Fei, sejak kapan kamu berpaling ke sisi lain? Jangan lupa bahwa dia memukulimu sampai menyesal di Dragonwood Star. Mengapa Anda berbicara untuknya begitu cepat?" Petik 2. Long Fei menutup kipas lipatnya dengan sekejap, memperlihatkan ekspresi bangga di wajahnya. Dia berkata, "Saya bukan seseorang yang tidak mampu kehilangan. Saat itu, saya berani menunggu dia membuat terobosan, untuk bertarung dengannya. Di masa depan, ketika saya menjadi penguasa tulang putih, saya secara alami akan memiliki pertempuran terhormat lainnya dengannya." Petik 2. Qi Wuxue meringkuk bibirnya dan berkata, "Baiklah, baiklah, baiklah. Saya tidak akan berdebat dengan Anda tentang ini sekarang. Hehe, saya pikir setelah Anda menjadi penguasa tulang putih dalam 10 tahun lagi, Anda akan dipukuli habis-habisan oleh Xiao Chen. Itu akan sangat menarik untuk ditonton." Bang! Long Fei membuka kipas lipatnya lagi dan memukul Qi Wuxue. Terkekeh, Qi Wuxue mengulurkan tangannya untuk memblokir serangan ini. "Tidak ada gading yang keluar dari mulut anjing. Saya akan memukul Anda terlebih dahulu sampai Anda merangkak dan tidak bisa bangun." Petik 2. Catatan TL, tidak ada gading yang keluar dari mulut anjing, ini adalah ungkapan Cina untuk, orang jahat tidak pernah berbicara hal-hal baik. "Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Seni setan langit berlumpur saya mengalami peningkatan besar baru-baru ini." Petik 2. Saat keduanya bertengkar, mereka mulai berkelahi. Namun, mereka tidak menggunakan banyak kekuatan. Kalau tidak, mereka akan menghancurkan atap sejak lama. Tanda pisah. Di pagi hari, penghalang cahaya di atas kastil bersinar dengan cahaya tak terbatas, meniru matahari terbit dan membangunkan orang-orang yang tertidur lelap di kastil seperti mimpi ini. Beberapa lelaki tua yang memancarkan aura mengerikan yang kuat tiba di alun-alun terbesar di kota. Mereka duduk tanpa ekspresi di bangku batu di sana. Saat langit berubah cerah, para pembudidaya di alun-alun perlahan meningkat. Dari warna rambut mereka, mereka jelas bukan dari ras merfolk. Namun, mereka semua sangat kuat. Yang terlemah dari orang-orang ini adalah sage bela diri kelas medial. Adapun monster tua dengan aura mengerikan itu, kultivasi mereka lebih tinggi. Mereka setidaknya adalah orang bijak bela diri kelas superior. Bahkan ada seorang lelaki tua dengan rambut putih pendek yang sudah menjadi sage bela diri kelas superior. Orang ini hanya selangkah lagi untuk benar-benar menjadi martial sage tingkat Grandmaster, tidak memiliki aura Grandmaster. Orang-orang dari domain primal chaos akrab dengan orang tua ini. Mereka semua adalah pembudidaya longgar yang terkenal. Tentu saja, ketenaran ini terkenal. Orang tua ini berspesialisasi dalam menggunakan racun. Dia berasal dari Sekte 5 Racun dari domain mendalam yang terkenal. Namun, dia telah melanggar hukum sekte dengan menggunakan orang hidup dalam eksperimen, mengkhianati Sekte 5 Racun. Bahkan sekarang, Sekte 5 Racun terus mengeluarkan poster buronan dirinya. Namun, orang ini masih menjalani kehidupan yang baik. Di domain primal chaos, dia dikenal sebagai Iblis 5 Racun. Sebagian besar martial sage tingkat Grandmaster biasa tidak akan dengan sukarela menyinggung perasaannya. Ketika beberapa pembudidaya yang diundang melihat orang ini, mata mereka dipenuhi ketakutan, tidak berani meremehkannya. "Iblis Racun 5 Senior, kudengar gadis itu sangat keras kepala. Dia tidak mengizinkan mereka yang tidak diundang untuk memasuki Istana Raja Laut." Petik 2. Saat masih pagi, seseorang dalam kelompok monster tua berbicara kepada Iblis 5 Racun. Duduk di bangku batu, Iblis 5 Racun tersenyum dingin dan membalas, "Apakah itu terserah dia. Sampai sekarang, ras merfolk hanya tersisa 2 kaisar kuasi. Mereka hampir tidak bisa mempertahankan segel luar Istana Raja Laut. Bahkan martial sage tingkat Grandmaster mereka tidak dapat membebaskan diri untuk memperhatikan hal-hal lain. Bagaimana dia berani mengatakan tidak? Namun, berdasarkan apa yang saya dengar, klon iblis jahat di sana sangat mengerikan. Kami tidak memiliki api yang disebabkan oleh petir. Kita akan berada dalam bahaya setelah kita masuk. Ini adalah sesuatu yang bahkan menjebak kaisar bela diri di sana." Ekspresi 5 Racun Iblis tidak berubah. Dia berkata dengan tenang, "Apakah kamu tidak melihat ada banyak orang di sini? Mereka semua memiliki api yang disebabkan oleh petir. Dengan bergaul dengan mereka, kita akan dapat melindungi diri kita sendiri. Selama kita tidak terlalu serakah dan pergi setelah mendapatkan beberapa harta, kita akan baik-baik saja."